menyembah Yesus Tuhan, gitu. berseru dia Tuhan, Tapi salah, bernubuat nabi-nabi palsu itu yang mana Tuhan-Tuhanin dulu? Yesusnya, ya kan? Dalam nama Yesus, ternyata apa? Diusir, dibilang Ya, ini kejahatan, sakit Selamat ya, pagi. sakit. Kenapa ya kalau mereka kepanasan, kalau mereka kesurupan, saya bahagia banget ya? Kenapa ya? Apa ada kelainan dengan saya ya? Iya. Matius 7 itu jelas. Matius 7 bicara nabi palsu. Matius 7 tidak bicara orang Kristen. Oke, baik. Kalau nabi palsu kita lihat nabi palsu mana yang membawa aliran sampai umatnya ini memanggil Yesus Tuhan. Ini boleh nggak saya Saya jawab? baru kepikiran nih, ini pertanyaan bagus ini. Betul. Iya, Setuju saya. proyek besar ini, pertanyaan bagus. Ayo. Proyek besar ini. Saya jelasin ya soal nabi Iya, palsu. proyek besar. Ayo. Dijawab. Pertama gini. Kalau teks perikop di situ bicara soal Loh, orang Kristen, katanya mau kamu jawab benar. kok nggak nyambung. Pertanyaan saya, Loh, nabi sebentar. palsu siapa Nggak yang mengajarkan bisa. umatnya untuk memanggil Yesus Tuhan? Sebentar dulu. Itu saya pertanyaan jelasin dulu. saya. Ayo jawab. Natali, kau nggak ada isi. Pertama saya mau kasih tahu ke Nggak kamu ada di isi. atas. Nabi pertama begini, Nabi kalau konteks ayat di atas. Macet. Sebentar dulu. Bentar. Kalian framing. Loh, Kita saya kembali nanya dulu kok ke dibilang perikop. framing. Kan Kita kamu betul, sendiri yang kembali bilang ke- itu adalah pengajaran nabi palsu. Lalu saya tanya, Iya. nabi palsu mana yang mengajarkan umatnya berseru kepada Yesus Tuhan Tuhan? Banyak nabi palsu. Saya kasih tahu Siapa? ke kamu. Satu aja, Nabi satu aja palsu siapa? yang Nggak usah ngaku banyak-banyak, sebagai satu aja. pendeta, tapi terlibat dalam okultis. Siapa? Menyatakan Siapa? tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat apologet Islam dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Jadi orang Muslim itu menyembahnya kepada Allah. Kalau kau menyamakan yang disembah Allah itu adalah Isa, ya udah jelas kafir. Ya, jadi kafir-kafir nggak usah sok-sokan mau disebut Muslim ya. Jangan. Yang mengatakan Isa adalah Allah ya kafir, betul. Tetapi Iya. yang mengatakan Allah itu juga ada di dalam Isa, kafir enggak? Apa lagi Allah di dalam Isa? Aduh. Ini ya, kalau mau diskusi coba yang cerdas gitu loh. Ini udah ada tema aku dan Bapak dua. Kamu naik ke sini paham nggak temanya apa?
Kalau mau ganti Master. tema silakan on cam diskusi sama saya. Kalau kamu mau di luar tema, ayo. Master, kita ini Oke. kafir loh. Kita harus bangga jadi kafir loh. Kita harus bangga. Yang mau diskusi di luar tema dengan saya, ayo on cam. Ya. Kang Chan sama Bunda Natali udah moderator, saya mau beli sarapan dulu ya. Saya mau Oke, nanya Bang Kang Kang Chan, Setia. saya mau belajar sama Kang Chan nih, bisa nggak Bang? Bisa nggak? Halo, Bang Maunya Kang sama Chan. Kang Chan, maunya diskusi sama Kang Chan. Oke, Bukan Kang Chan bukan mau diskusi, dikelas, saya mau belajar sama Oh, sama mau dia. belajar. Iya. Ini kan oke, ada Oh, tadi dia bilang ayat apa? sebentar. Kamu saya tanya dulu. Ali, Kamu Bang. kamu Hargailah. apa? Kristen? Kamu Kristen? Tadi kan ditanya malu-malu. Kamu Kristen apa bukan? Jelas dulu nih yang mau belajar sama Kang Chan di sini. Kamu siapa? Kristen? Kamu Kristen nggak? Nggak mau jawab? Saya Sang Kristen nggak macet? Memang malu macet ya? Ada apa sih? Teman, hargailah, silakan ini ke Bunda Natali, silakan teman-teman sekalian. saya kafir. Bukan itu pertanyaannya. Jaringan. Yang ditanyakan Bunda Natali, agama kamu apa? Ya, saya kafir Bang. Saya kafir. Udah saya bilang saya kafir. Saya mau belajar sama Bang Kang Chan ya. Agama Aja itu kamu dah. apa? Islam atau Kristen? Iya, saya kafir. Jelas sekali saya kafir. Tidak tanya Anda kafir atau beriman, yang saya tanya Anda Islam atau Kristen. Keduanya bukan. Tapi saya kafir. Apa agama Anda? Gak bisa Bang, kita Saya nggak bisa. kafir, udah saya bilang dengan saya orang yang kafir, nggak Bang. jelas. Udah saya Coba bilang bilang saya lagi, kafir. bilang Saya lagi. kafir. Bilang lagi. Saya seorang kafir. Nah, turun. Nggak jelas teman-teman sekalian. Kita nggak bisa dia. malu. Kita nggak bisa berdiskusi dengan orang yang nggak jelas. Kita kan harus kasih determinasi setiap argumen kan. Ya kita harus tahu siapa kalian. Seperti kami Muslim, Mbak Natal itu tidak malu mengatakan dirinya Muslim. Kenapa kalian malu sekali mengatakan diri kalian Kristen? Saya kira gini ya teman-teman. Ini gini ya. Kenapa kalian malu mengatakan diri kalian Kristen? Karena saya kira ini asumsi ya. Kalau salah koreksi. Karena sebetulnya dalam masa nuribari kalian tahu kalau Kristen itu salah. Oke, saya Kristen. Apa masalahnya? Aku masuk Kristen sekarang. Kenapa kamu Kristen? Itu suatu pilihan saya. Siapa yang memberikan pilihan untuk menjadi Kristen? Aku milih sendiri ya. Kalau milih sendiri ya, beli barang belanja. Emang ada pilihan selain Kristen? Banyak. Apa contoh? Mau memilih apa nih? Agama? Kristen kan bukan agama. Emang Kristen agama? Nggak tahu. Menurut kalian? Anda memilih sesuatu yang Anda tidak ketahui. Ya menurut kalian kan apa itu Kristen? Agama? Bukan kan? Kristen itu sebutan bagi pengkhianat ajaran Yesus. Kisah para rasul. Kau ini Kisah gimana ya? para rasul pasal 11. Apa bunyinya coba? Ini aku jawab. Baik, Anda buka kisah para rasul pasal 11. Buka aja Dulu. di sini. Iya, Kita silakan. sama-sama. Dulu. Iya, dulu. Kalian yang buka. Ya, ini dengarkan dulu. Kalau saya salah, Anda koreksi. Dulu, Kalau kitab kamu salah, kamu koreksi ya. yes. Al-Qurannya? Betul, itu standarnya begitu. Kalau salah, Ya, oke. Setelah kamu Dulu. kasih Ya, siap. Quran padamu. Saya jelaskan dulu. Ini teman-teman supaya tahu dari mana kekristenan itu. Dulu ada Yesus memberikan amanat agungnya. Amanat agung Yesus tuh. Matius 15 nomor 24. Aku Yesus diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu amanat agung Yesus. Hanya untuk domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Matius pasal 10. Jangan kamu menyimpang kepada bangsa yang lain. Itu amanat agung Yesus. Harusnya disimpan baik-baik. Kalau kita baca buku Lukas, kisah para rasul pasal 11, ternyata ada orang-orang yang menyampaikan berita sampai ke Yunani. Ini jadi isu besar. Ini menyalahi amanat agung Yesus. Berita itu, ada orang yang memberitakan kepada bangsa Yunani terdengar sampai ke Yerusalem. Kenapa sampai terdengar ke Yerusalem? Karena ini berita besar pengkhianatan terhadap amanat agung Yesus. Nah, Anda baca kisah para rasul 11, ada yang memberitakan kepada Yunani. Karena terdengar ke Yerusalem. Sebentar dulu Bang, Anda kan meminta saya untuk membacakan. Santai dulu. Kalau saya salah, Anda koreksi. Mana yang kau baca? Kau tuh ngobrol. Kisah para rasul Kalau pasal baca tuh 11. ada ininya.
Kisah Para Rasul pasal 11 Iya, Anda buka tampilin, kita baca sama-sama. Kalau narasi dibesarin. saya mengutarakan dengan bahasa yang lebih sederhana supaya paham. Iya, tampilin ayatnya. Kalau kamu Dan ngomong, Anda yang buka kamu sebentar, ngobrol. saudara. Kisah Para Rasul pasal 11 Anda buka, kalau ada yang saya ada yang salah Anda koreksi. Nah, ada yang beritakan kepada Yunani dan itu jadi isu besar, terdengar ke Yerusalem. Dari Yerusalem diutus Barnabas. Di tengah jalan Barnabas ke Tarsus membawa Paulus. Jadi Paulus ini cuma kernet. Membawa Paulus. Mereka, Barnabas dan Paulus, mengajar selama setahun lamanya dari pengkhianatan tadi. Ketika saat mengajar setahun lamanya itu, mereka disebut Kristen. Pertama kali, mula-mula disebut Kristen. Jadi Kristen itu bukan agama. Kristen itu sebutan bagi orang-orang yang mengkhianati amanat agung Yesus. Kisah Para Rasul pasal 11. Pada mula-mula disebut Kristen. Bentar dulu. Anda buka Kisah Para Rasul 11. 2. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus Enggak, mengatakan jika mulai ada mengenal. di Antioquia, betul, tidak di Yerusalem, bukan dari Yesus, jauh dari Yesus. Apa, Bang? Teman sekalian, kalau kira kalian masih di Kristen, Yunani. percaya, dengar. Kalau kalian masih Kristen, percaya pada saya. Dan menurut Bible, Yesus tak pernah mengenal Kristen sama sekali, baik itu ajarannya dibuat jenderal sebagai penyesatnya. Enggak pernah dia. Diksi. Enggak nyebut dia agama Kristen ya. Enggak. Yes, betul. Malah Nggak ketika ada dia Yesus ini mengajarkan Kristen, ya. keagamaan, dengar loh. Ketika Yesus mengajarkan keagamaan, Matius pasal 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu, keagamaan, Yesus mengajarkan keagamaan. Tapi Yesus tak pernah mengajarkan Iya, Kristen. ngajaran menasehatin itu. Menasehatin Iya, memang itu agama. nasihat. Makanya kenapa kalian tidak Agama ikutan Farisi dan Saduki dia itu Yes. aja yang At- tidak lebih dari Yes. bagus dia kan, tidak ini kan. Dia Clear ya? menasehatin agama itu malah. Jadi Yesus tak pernah mengenal Kristen. Makanya ketika konsep Kristen Iya. diajukan kepada Yesus, sebentar dulu. Ketika Sampai konsep kena- Kristen, iya, betul. nanti dulu Bang. Ketika Sampai konsep kenaikan Kristen, dia enggak belum ada Kristen, belum mengenal betul, Kristen. sepakat. Itu Hanya poin saja saya. dia mendirikan jemaat di batas batu karang yang kuat itu aja. Ya berarti bukan jemaat Kristen, jemaat Nah, batu karang kalau dibikinlah. gitu. Nah, sekarang berarti Apa lu bilang? kita lihat, seperti kita lihat, Apaan tuh? ya kan jemaat batu karang, kenapa jadi jemaat Kristen? Nah, berarti contoh kita lihat konsep-konsep Kristen jika diajukan kepada Yesus. Apa? Contoh konsep Kristen yang diajukan kepada Yesus. Yesus Tuhan. Baca Matius 7 Bukan, intinya itu yang berseru, Bang, santai dulu, Abang tidak bisa Anda tanya, saya bicara, Abang malah menimpali, nggak bisa begitu, diskusinya nggak bagus, nggak dengar orang numpuk bukan suaranya. aku di mana-mana kok orang aku dianggap terhormat. Ya makanya Malah biarkan jangan bilang. Anda kan sudah mengutarakan tadi dan saya Ya merespon. mana ayatnya, tampilin kau gini Matius ngobrol. 7 22 23 Ya tampilin. yang berseru, Anda buka yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan, konsep Kristen. Saat diajukan kepada Yesus, yang berseru kepadaku Yesus Tuhan Tuhan, bernubuat dalam namaku, konsep Kristen, diajukan kepada Yesus. Melakukan mujizat dalam namaku, Yesus, konsep Kristen, diajukan kepada Yesus. Mengusir setan dalam namaku, konsep Kristen, diajukan kepada Yesus. Apa respon Yesus? Hari ini aku terus terang Aku kepada tahu kalian, itu. Enyahlah kamu dari hadapanku. betul. Kalian pembuat Itu ya. kejahatan. Iya. Jadi konsep Kristen kalau Iya, diajukan mengerti. oleh Yesus akan Itu aja. diusir. Gini tentang ayat itu ya, itu universal perbuatan dia, ya. Untuk Salah, itu universal. spesifik. Kalian pun nggak kenalin dia pun nggak kenal kalian, ajaran kalian. Ya apa urusannya? Sekarang Kristen, konsep Kristen ketika diajukan dengan Yesus, kenapa diusir oleh Yesus? Kan aneh. Sudah oleh Yesus. Iya kan ada orang yang berseru kepada Yesus Tuhan itu konsep Kristen. Bernubuat dalam nama Yesus Ya, konsep Kristen. oke. Ketika diajukan kepada Yesus, kata Yesus Ya. apa? Hari ini aku terus terang kepada kalian. Anyahlah Bagus, rumah aja kau ini bagus Aku juga katakan kalian pembuat kejahatan, sambil diusir, pantatnya sambil dikasih label jahat. Rumahnya Kang Chan aja kelihatan bagus memang. Enggak, ini Matius apa 7:21 nggak begitu yang penting kan maksudnya. kualitas otak. maksudnya? Yang bagusnya itu Matius kualitas 7:21 otak. tuh lihat itu konteksnya tentang nabi-nabi palsu. Betul, Ada orang yang pengajaran sesat. Tuhan, Tuhan. Loh, Intinya Satu-satu dong bertanyanya. Apa yang mau dipertanya dulu siapa?
Tadi Bapak kutip Matius 7:21 ya. Matius 7 21. Anda yang menjawab kalau gitu. Nggak bisa. Anda yang menjawab Matius kalau 7 gitu. Saya melempar pertanyaan. Kalau Anda yang menjawab, saya melempar pertanyaan. Menurut Matius 7, 21, 22, 23, pengajaran sesat itu yang berseru kepada Yesus Tuhan atau berseru kepada Yesus Mesias? Dia nggak sadar mic-nya di mute, omel terus dari tadi. Teman-teman sekalian, kenapa kalian ini begitu alpa terhadap Bible? Kita bicara, Bapak diam juga. Bapak nggak diam. Tapi Coba Anda diam yang dulu. menutup. Saya Enggak, mendengarkan saya Anda nggak bicara, menutup. tapi ketika saya bicara Anda menumpuk. Kalau dia sendiri tidak mengimani Tuhan dengan benar, itu dulu, jangan Anda langsung Tapi itu menyebut nama Tuhan di mana-mana banyak nabi palsu, Pak. Yang bukan menyebut nama Tuhan, tapi berseru melecehkan. kepadaku, yes Tuhan. Iya, benar, tapi Kepada siapa? dia tidak mengimani. Kepada siapa? Dia tidak mengimani. Kepada Yesus siapa Kristus. berseru Tuhan? Dia tidak mengimani Yesus Kristus. Berseru Anda kepada tuh- siapa Tuhan? Gini dulu, tadi itu saya jelasin panjang lebar dulu ya. Saya tadi udah dengar, Malu. tapi saya minta izin. Yesusnya disebut Ngapain kayak gitu jelasin panjang Nggak, lebar. sebentar. Karena tadi Bang, kita kan mulai mereka berseru, dari Bang, Matius 7, 21, 223, berseru kepada siapa Tuhan? Berseru kepada siapa dia? Dia menyebut Kepada? Yesus Tuhan. Kepada Yesus Tuhan. Yang berseru Tapi bukan kepada Yesus Tuhannya. Tuhan, oke. Yang berseru Bukan kepada kata Yesus Tuhan. Tuhan yang Iya, santai dulu. dipersolin. Santai. Iya, Anda Yang salah. berseru ke saudara sebentar. Yang Anda berseru salah, kepada Anda Yesus. tuh- Anda framing, Belum. tapi Anda salah orang. Pertama, Anda framing. pertanyaannya belum Anda kelar. framing kata Tuhan. Belum kelar. Salah Anda. Belum. Dari mana tahu soal salah kata saya belum Tuhannya. selesai bertanya. Dari mana tahu Bukan salah kata saya belum Tuhan selesai. yang jadi persoalan. Ini Pak. Anda bicara bisa salah. gantian nggak sih Alan? Nggak bisa gantian. karena ya? saya dipotong juga. Pak Alan, Ya, saya karena selesai saya dulu dipotong. pertanyaan. Iya, saya Karena saya selesai. dipotong. Oke, Kenapa apa saya lagi jangan yang mau Anda dipotong? sampaikan? Pertama, yang Anda persoalkan ini kan Anda ini kan mau framing kata Tuhan. Jadi orang yang nyebut Yesus Tuhan itu salah. Padahal salah maksud di Matius 7. Matius 7 bukan bicara pada poin Tuhannya, tapi pada nabi-nabi palsu yang menyebut kata Tuhan. Itu framing jahat Anda, Pak. Bagaimana kalau Anda bacakan dulu datanya supaya objektif? Ya, Anda baca aja, saya kalau bukan Sudah baca tadi tapi Anda tidak percaya. Yang berseru kepadaku Tuhan, Yesus. Itu statement Yesus. Bernubuat dalam namaku, nama Yesus. Melakukan mujizat dalam namaku. Mereka beriman pada Yesus. Makanya mereka bermujizat dalam nama Yesus. Mengusir setan dalam nama Yesus. Kurang iman apa kepada Yesus sebagai Tuhan? Mereka beriman kepada Yesus sebagai Tuhan. Bermujizat dalam nama Yesus sebagai Tuhan. Mengusir setan dalam nama Yesus sebagai Tuhan.
bernubuat dalam nama Yesus sebagai Tuhan. Kurang iman apa? Kau ini salah memberikan asumsi kepada mereka. Mereka beriman kepada Yesus, tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya pada respon Yesus. Apa respon Yesus pada orang yang beriman kepada Yesus Tuhan? Kata Yesus, hari ini aku terus terang kepada kalian, aku tidak kenal kalian. Yesus nggak mau diseret-seret sama orang yang begitu. Aku tak kenal kalian. Enyahlah dari hadapan, jangan dekat-dekat aku. Enyahlah dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Yesus mau masuk surga, sedangkan kalian ini penjahat. Teksnya begitu. Boleh Yang Anda saya ngomong? sampaikan itu jauh dari teks. Enggak, Silahkan. boleh saya sampaikan. Yang dimaksud nabi palsu, pengajar-pengajar sesat itu banyak Pak di luar sana Pak. Banyak yang dikasih karunia kuasa kesembuhan, iya ada. Tapi yang hidupnya tidak benar itu banyak Pak. Jadi Bapak tidak bisa melihat hanya satu, itu banyak yang terbongkar. Izin bentar ya Kang ya. Iya, Mbak. Banyak Bentar. orang seperti itu. Ini Dan udah deh, orang daripada seperti dia itulah ngibul, yang mending Yesus aku bilang, bukain data, "Menyalah ya." daripadaku. Aku bukain data Oke. aja deh ya, daripada ngibul sana sini ngelantur ya. Bukan ngibul, Anda aja nggak paham. Nih. Ya, biar paham kita baca. Matius 21:7 sampai 23 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, ini ku Yesus ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Baca dari awal. Tuhan, Baca dari awal. akan masuk ke Palan, dalam. hargailah. Kan kamu Palan, nggak bisa hargailah. diam kan? Palan, hargailah Bible-mu. Santai dulu, Kalau Bang. Iya, kalau baca dari Bang, atas maksud sudah, saya- ini sekarang sudah mode diskusi, bukan mode baca dari awal. Sini sudah mode diskusi, tolong ya, nggak usah downgrade lah ya. Kalau begitu itu framing, nggak Diam bisa. dulu, Kita saya baca kayak kok gitu. framing, diam Baca dulu dari dong. awal. Palan, ini Diam dulu datanya. dong. Hargailah Bible-mu. Hargai dong Bible-mu, Baca hargai utuh, Bible-mu baca lah. utuh. Nggak bisa Anda baca kayak Saya Anda baca, kamu Tuhan. diam. Dari- Saya dari atas. mute dulu, kamu diam. Tolong hargai Bible Anda ya. Saya yang Muslim aja sangat menghargai Bible-mu loh. Ya, saya baca ini tanpa saya rubah. Matius 7 21 sampai 23 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah ini saya tanya nih ke kamu nih, yang berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan di muka bumi ini agama apa ya? Masuk ember kan kau kan, nggak mau jawab kan? Pura-pura kabur, sekarang kabur ya. Satu-satunya keyakinan di muka bumi ini yang berseru kepada Yesus Tuhan itu adalah Kristen ya. Itu gini loh, itu salah, framing yang salah. Bukan Oh salah, soal saya kata tanya Tuhan yang kamu, saya dipersoalin. nggak nge-framing, saya tanya nih. Iya. Yang Enggak, berseru saya nggak mau kepada digiring. Yesus, Pertama, Tuhan, saya nggak mau Tuhan digiring. di muka bumi ini Anda baru agama belajar apa? debat. Saya udah ngerti debat. Saya nggak mau digiring. Poin yang di situ Loh, bukan ngapain? pada Siapa yang Tuhan. ngegiring kamu? Di sini saya membaca dan Loh, bertanya iya. kepada kamu. Oh, Di enggak, muka itu bumi ini pertanyaan yang berseru menggiring. kepada Yesus Nggak Tuhan, bisa. Kalau Tuhan Anda itu bilang siapa? ke orang Oke, yang nggak kalau nggak bisa sekolah, jawab bisa. saya kasih tahu Saya ya. nggak bisa. Di muka Enggak, bumi bukan ini itu. yang berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan itu hanyalah Kristen. Satu-satunya hanyalah Kristen ya. Islam nggak pernah manggil Yesus Tuhan, Tuhan nggak pernah. Oke, kita lihat lagi ya. Matius 7 yang Wajar kedua. kamu pindah. Iya, wajar saya pindah. Karena saya nggak mau diusir tuh. Karena saya nggak mau diusir Yesus. Sudah, saya baca ya. Hargai Bible-mu. Pada hari terakhir banyak Pindah. orang akan berseru kepadaku. Baca dari Tuhan, atas. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Nah, satu-satunya agama di muka bumi ini yang berseru kepada Yesus Tuhan sudah jelas Kristen. Yang bernubuat di dalam nama Yesus jelas Kristen. Yang mengusir setan juga di Saya dalam beritahu nama Anda. Yesus itu juga jelas Boleh Kristen. saya merespon Bahkan Anda? bermujizat Boleh ya saya di merespon dalam Anda? nama Yesus itu hanyalah Kristen. Islam tidak pernah bermujizat di dalam nama Yesus, mengusir setan di dalam nama Yesus, bahkan bernubuat di dalam nama Yesus tidak pernah. Lalu apa yang terjadi? Saya Di mau- 23-nya kita saya lihat merespon ya. Anda, boleh? Pada Boleh saya waktu respon Anda, itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Aduh, sakit nggak tuh ya? Sakit Natali, nggak? salah kamu, Sakit kamu nggak? mau mengambil. Sakit Wajar nggak? kamu Sakit pindah. nggak? Saya tuh udah tahu Sakit nggak? kalian mau giring kata Tuhan Iya, yang jadi sakit poinnya. nggak ya? Udahlah menyembah Yesus Enggak, Tuhan, kayak gitu. berseru dia Tuhan, salah, bernubuat nabi-nabi palsu di itu yang Tuhan, mana Tuhan. Ini dulu? Yesusnya ya kan? Dalam nama Enggak, Yesus, ternyata apa? Diusir, dibilang Iya, enyah selamat- kali iya, buat selamat kejahatan. pagi. Sakit Selamat ya, pagi. sakit. Kenapa ya kalau mereka kepanasan, kalau mereka kesurupan, saya bahagia banget ya? Kenapa ya? Apa ada kelainan dengan saya ya?
Iya. Matius 7 itu jelas. Matius 7 bicara nabi palsu. Matius 7 tidak bicara orang Kristen. Oke, baik. Kalau nabi palsu kita lihat Nabi palsu. nabi palsu mana yang membawa aliran sampai umatnya ini memanggil Yesus Tuhan? Nah, jawab. Nabi Ayo. palsu Ini saya siapa kasih ini? tahu. Ayo. Saya- Nabi saya palsu ajarin siapa Anda ini? tentang Nabi nabi Muhammad palsu. sudah jelas bukan. Sebentar, Nabi saya Muhammad ajarin tidak Anda pernah siapa itu mengajarkan nabi umatnya palsu. untuk memanggil Yesus itu Tuhan. Ayo. Nabi Jawab palsu dulu, mana Pak. ini? Jawab itu jelasin. pertanyaan Nabi bagus. palsu Jawab, itu jawab, siapa? jawab. Ayo, nabi palsu siapa Saya itu yang jelasin menyuruh dulu. umatnya untuk memanggil Yesus Siapa Tuhan itu Tuhan? nabi palsu? Enggak, saya udah tahu giring kata Tuhan. Ayo. Itu penggeringan. Nabi palsu Nggak mana bisa. yang Pertama mengajarkan kamu kalau sama orang Menyembahan palsu, kepada kalau Yesus? sama orang sekolah, Saya baru Tuhan. kepikiran, baru kepikiran saya Kang Udah Chan. saya Ini tebak pertanyaan itu bagus mainannya ini. kalian. Iya, Pertanyaan bagus ini. Ini boleh nggak saya saya jawab? baru kepikiran nih, ini pertanyaan bagus ini. Betul. Iya, Setuju saya. proyek besar ini, pertanyaan bagus. Ayo. Proyek besar ini. Saya jelasin ya soal nabi Iya, palsu. proyek besar. Ayo. Pertama, Dijawab. pertama gini. Kalau teks perikop di situ bicara soal Loh, orang Kristen, katanya mau kamu jawab benar. kok nggak nyambung. Pertanyaan saya, Loh, nabi sebentar. palsu siapa Nggak yang bisa. mengajarkan umatnya untuk memanggil Yesus Tuhan Tuhan? Sebentar dulu. Itu saya pertanyaan jelasin dulu. saya. Ayo jawab. Natali, kau nggak ada isi. Pertama saya mau kasih tahu ke Nggak kamu ada di isi. atas. Ada Perikop itu isinya. tidak bicara orang Kristen. Ada isinya. Perikop tidak bicara orang Kristen. Perikop bicara soal Ayo, nabi tadi katanya palsu. mau jawab pertanyaan saya. Yang saya tanyakan, nabi palsu Iya. mana yang mengajarkan umatnya berseru memanggil Yesus Tuhan Tuhan? Nah, Nabi pertama begini, Nabi kalau konteks ayat di atas, Macet. ya, sebentar dulu. Bentar. Kalian framing. Loh, Kita saya kembali nanya dulu kok ke dibilang perikop. framing. Kan Kita kamu ke- sendiri yang kembali bilang ke- itu adalah pengajaran nabi palsu. Lalu saya tanya, Iya. nabi palsu mana yang mengajarkan umatnya berseru kepada Yesus Tuhan Tuhan? Banyak nabi palsu. Saya kasih tahu Siapa? ke kamu. Satu aja Nabi siapa? palsu yang Gak usah aku banyak-banyak lah, sebagai satu aja. pendeta, tapi terlibat dalam okultis. Siapa? Menyatakan Siapa? kesesatannya. Siapa? Nggak perlu saya Sebutin sebut lah. orangnya. Perlu. Kamu Kamu kan yang ngapain saya mengklaim sebut ini itu ajaran orang? nabi palsu. Coba, tolong Oh iya, sebutkan nabi palsu nabi mana palsu ini yang yang mengajarkan dimaksud. itu? Ayo. Nah, itu Natali, kau bodoh sekali. Malu, abangnya malu. Enggak malu, Masa kamu yang iya, dangkal. Bang, ya. Baca itu aja gak paham. Malu ya, Bang, ya. Itu gak Malu bicara sampai orang Kristen, kesakitan, itu Bang. bicara nabi palsu. Kalau nabi Iya, palsu dan ya orang Kristen udah, itu dua hal yang ya berbeda. udah berarti jelas ya Beda. sekarang ya. Walaupun dia malu ya, saya nggak akan mengejar ya. Dia malu untuk Bukan menyebutkan malu. nama nabi palsu itu dia Nggak ada. malu. Tapi secara diskusi Bukan malu. dia sudah akui bahwa Bukan malu, yang nggak ada mengajarkan malu. umatnya Kamu menyembah baca Yesus aja sebagai banyak Tuhan, kisah pendeta yang yang mengajarkan jatuh, umatnya yang berseru-seru kepada menyatakan Yesus itu adalah Tuhan, nabi adalah tapi nabi terlibat palsu. Tahu sendiri ya. perselingkuhan. Yang jelas Itu itu banyak. bukan Nabi Muhammad, bukan Bukan. nabi saya itu. Ada Kamu- nabinya siapa kamu dia tahu, mau itu nyebutin nggak ya? bicara orang Kristen. Malu dia ya, Itu malu. nggak bicara Oke, orang oke. Kristen, gak malu. Malu gak apa-apa lah ya, saya harus memaklumi memang ya, ternyata di saat kamu keceplosan itu dan akhirnya kamu malu. Gak apa-apa, tinggal di bawah aja yang jawab ya, di bawah boleh jawab ya, yang lagi nonton boleh jawab ya, boleh, karena yang lagi diskusi sama saya kan malu mau jawab nabi palsunya itu siapa ya. Gak malu. Ya udah, Karena ya udah kamu jawab. dangkal, kok ngapain malu? Ya udah jawab, kalau nggak malu jawab, sebutin namanya siapa. Udah, kamu dangkal, kok. Kamu dangkal, nggak nyambung lagi. Ya udah Ngapain? nggak apa-apa kalau nggak mau nyebutin Ada namanya, undang-undang nggak ITE apa-apa. yang saya hargai, saya bukan orang Oh, bodoh. undang-undang ITE. Enggak, saya bukan orang bodoh, Sekarang ngomongnya Natali. undang-undang ITE Oh, iya. ya. Oh iya ya. Iya. Jadi dia Itu setelah kalau orang menuduh berpikir jauh, pengajaran akan ngomong, yang akan ini. memanggil Yesus Akan Tuhan Tuhan hati-hati. itu adalah nabi palsu, Nah, ternyata dia malu kamu nyebutin nama ngawur, nabinya itu Natali. siapa. Mati Nggak apa-apa. tujuh itu tidak Saya bicara hargai. soal Kristen, Saya hargai. Memang orang kadang yang memang gitu menyimpang kok. hidupnya. Jadi kamu Oh, salah. orang itu menyimpang Kamu hidupnya ya. Oh iya, framing. memang menyimpang. Yesus nggak pernah ngajarin Enggak. Yesus adalah Tuhan. Memang yang ngajarin Yesus Tuhan bilang itu menyimpang. ayat itu Buktinya jelas kamu tadi bicara udah ngomong tentang itu orang pengajaran yang sesat. hidup menyimpang, bukan bicara orang Kristen. Ya udah, nggak usah panas, nggak usah panas ya, nggak usah panas ya. Ya udah, saya nggak apa-apa loh. Saya ini nggak bakal ngejar kamu juga. Kalau kamu memang nggak mau nyebutin ya udah, saya Enggak, kamu nggak tahu apa-apa, makanya kamu pindah itu Udah, wajar. Alan. Ya udah, Nggak usah kok, nyerang nangis. pribadi, Alan. Tapi gini loh, Alan, kalian makin kejang-kejang, kalian makin kesurupan, saya bahagia. Sumpah, Bang. bahagia banget ya. Gini loh, Aku juga izinkan saya bahagia. bicara, boleh nggak? Dia diam Yang dulu. lagi nonton di TikTok Boleh maupun nggak saya channel diam? YouTube pasti terhibur juga ya kalian ya. Udah, boleh nggak dia diam terhibur saya ya. bicara? Lalu dia nggak saya bicara. Kamu nggak, saya tidak bisa gunakan cara dia juga. Sama Mau ngomong bisa. apa kamu? Silakan ngomong Pertama, apa.
Matius 7 itu jelas bicara soal nabi palsu. Loh, kan kamu nggak mau nyebutin namanya, udah diam-diam, nggak usah dibahas. Katanya Matius takut 7 bicara tentang orang Kristen udah, dan kamu benar. udah diam. Nggak usah diterusin. Katanya kamu takut kan, nggak usah dibahas lagi itu, ya. Saya nggak akan ngejar kamu untuk bahas itu lagi karena saya menghargai kamu takut, kamu malu untuk mengungkapkan itu siapa. Dadah. 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 Ya, ini ada Don't Worry, baru Naik hotak lagi sama Don't Worry. beda. Selamat siang. Oke, kembali lagi ya, walaupun waktunya tidak panjang. Biar saya tuntun dulu Mbak yang satu ini tadi tentang Matius 7 ayat 21, boleh ya? Oh, Mau dituntun. jawab, Mau jawab dituntun. itu, mau menjawab. Oke, tolong dijawab pertanyaan saya ya. Ini tadi Kristen yang sudah berdebat sama saya, dia mengatakan pengajaran di dalam Matius 7 21 sampai 23 itu adalah pengajaran sesat oleh nabi palsu. Siapakah nabi palsu itu yang mengajarkan umatnya untuk berseru kepada Yesus itu? Tuhan, Tuhan. Nabi palsu siapa itu? Dijawab dong. Siapa namanya? Ayo, dijawab. Tenang. Jangan kita sedang. Jangan Nggak kejam, ayo dijawab. Guru sedang mau menjelaskan. Ya, Jangan silakan dijawab sedang-sedang namanya. ya. Betul, silakan dijawab namanya Oke. siapa? Buka dulu ayat itu, Matius 7 ayat 21. Biar saya jelaskan. Sudah saya buka, sudah saya baca. Ini datangnya aja telat, mau sok ngajarin saya. Lu gila Lindro. Udah. Loh, Pertanyaan tadi saya udah langsung naik simpel. loh, Mbak. Ya udah, pertanyaan saya Mbak, simpel. tadi saya Siapa sudah nama nabi palsu itu yang dimaksud di dalam Matius 7 21 sampai 23? Oke, di mana di dalam Matius 7 ayat 21 itu disebut dengan tanda? Coba. Apa sih suaramu, sinyalmu juga putus-putus loh. Sinyal putus-putus, akalnya putus-putus, muncungnya putus-putus, ya kan? Coba kalau ngomong yang bener gitu loh. Sinyalnya juga putus. Mbak Natalia ini udah mulai kejang-kejang dia. Jangan frustasi diskusi sama saya, Mbak. Santai aja, oke? Oke. Jangan frustasi, santai ya. Santai kok. Ya udah, siapa namanya? Nah, maksud saya di sini Mbak Natalia jangan mengeluarkan ungkapan atau kata-kata yang nggak enak didengar, oke? Loh, Santai ya. aku tuh santai. bilang sinyalmu putus-putus, suaramu yang gak enak didengar gara-gara sinyalmu putus-putus. Kok malah aku yang dibilang gak enak Tadi didengar? kamu mengeluarkan kata muncung loh. Anda sopan dalam berbicara, oke? Oh, Sopan. muncung itu kan ini kan, ini muncung. Sopan lah, sopan ya, sopan ya. Sopan. Ya udah, siapa nama nabi palsu yang disebutkan di situ? Coba di mana? Di mana itu tertulis nabi palsu di dalam Matius Oh, tadi kan 7 ya? berdasarkan hasil diskusi itu teman-teman Kristenmu sendiri yang mengatakan Oke. itu adalah pengajaran sesat dari nabi palsu. Kan temanya aja berikutnya pengajaran sesat. Kalau yang namanya pengajaran sesat, ya wajar dong saya terima statement teman Anda Kristen itu mengatakan itu adalah pengajaran sesat dari nabi palsu. Lalu saya tanya, siapa nabi palsu itu? Sebutkan namanya. Oke, jadi jangan bawa-bawa apa yang Anda diskusikan dengan orang lain kepada saya. Ya Saya sudah, kan fokusnya menjelaskan. saya nggak bawa orang lain. Sekarang terangkan di dalam Matius 7 21 sampai 23 dengan tema hal pengajaran sesat. Di sini pengajaran sesat tuh ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Ayo, siapa yang mengajari penyesatan ini sehingga orang-orang itu seumatnya itu menyembah Yesus sebagai Tuhan? Siapa yang mengajari itu? Jawab. Nah, yang mengajarkan untuk menyembah Yesus itu ialah Yesus itu sendiri. Yesus berkata, tenang, jangan kejang-kejang. Di mana datanya? Jangan- Di mana datanya? Makanya kamu tenang. Kan Iya, di mana datanya? Lucu juga ya, dibilang Yesus sendiri. Masa Yesus habis ngajarin gitu terus diusir juga sama Yesus? Ini Yesus yang mana lagi gitu loh. Masa habis Yesus ngajar suruh nyembah terus diusir pula sama Yesus? Ini nggak jelas, blow on banget. Jangan memang. kejang-kejang, Mbak Natalia. Blow on banget. Belajar Alkitab. Ya udah, belajar datanya mana? Iya, tenang. Tarik nafas dulu, Bantu tap-tap layar. Tenang. Jangan kejang-kejang. Aku udah tenang, lo diem lo dari tadi aku. Ayo. Gitu ya. Oke. Tapi aku dengernya ini don't worry ini ngomong mulu. Mau jawab Kita tapi bedah nggak ya. jawab. Iya, tenang. Tenang Saya dulu, fokus jawab dulu, dong. tenang.
Kalau kalian nggak bisa tenang, kalian nggak akan bisa nggak akan udah tenang. Ini nggak Dari tadi lu ngotot mau masuk mau bahas yang turun. Oke, kita Tapi tuntaskan kamu dulu nggak Matius jawab. 3:21, oke? Nyocos saja kelihatan banget gobloknya, nggak mau. Aduh, ini yang keluar ini turunkan ini, nggak ada ilmu. Tenang, Ya, tenang, ngomong. tenang. udahlah, gak usah bacot. Kamu nggak ada ilmu, tong kosong. Itu yang ngajarin hal sesat, kamu bilang itu Yesus yang ngajarin hal pengajaran sesat. Gimana Yesus dibilang ngajarin hal sesat? Aduh, parah. Tenang aja ngomong. Dari tadi masuk katanya mau bahas yang tadi itu yang tentang nabi palsu, giliran masuk nggak mau dijawab, malah Tenang dulu. Kalau Anda ngomong, Ya, makanya kapan saya ngomong? Aduh. Guru sedang menjelaskan. Tenang, tenang, tenang. Ya. Guru kok bodoh Diam, diam, diam. Kalau guru menjelaskan di depan, Nggak ada yang berguru sama kau, nggak ada yang berguru sama kau, udah nggak usah sok-sokan lah. Aduh, cepetan jawab. Ya udah, kalau kau nggak mau aku ajari, kamu akan mati dalam kesesatanmu, saudari. Malah ngutuk-ngutuk orang bahasa kasihnya. Udah cepetan dijawab. Yang ngerti Alkitab itu orang Kristen. Ya udah dijawab. Iya. Makanya tenang. muridnya aja lebih pintar. Oke, Matius 7 ayat yang ke-21, kalimat pertama di situ dikatakan bukan setiap orang, ya. Pahami ya kalimatnya ya. Tidak dikatakan semua orang, tetapi bukan Iya, setiap memang bukan orang. kan? Memang bukan kan? Iya, itu artinya ada pengecualian. Enggak. Setiap orang yang berseru kepada Yesus Tuhan yang akan Makanya saya mendapat bilang keselamatan, sama atau setiap kamu, orang yang Mbak Natalia, diusir Yesus? bukakan ayatnya. Bukakan ayatnya, yuk. Berani nggak? Udah saya buka tadi. Udah saya baca. Oke, bacakan sekali lagi. Berani nggak? Oh, berani? Oke, Terus kau nyuruh-nyuruh maka aku buat apa? Sekarang kau yang baca coba. tunjukkan merahmu kalau Anda berani membaca. Kau kan yang mau baca, kau lah yang buka. Jangan miskin-miskin banget juga lah. Ini memang Kristen ini naik nggak ada modal ya. Naik diskusi pengen baca. Ya harusnya kau lah yang tunjukin. Aku tadi di sini Ya pengen udah. baca, aku yang tampilin gitu loh. Kok nyuruh-nyuruh? Emang Ya kepingin udah, aku kalau kafir? kamu takut baca Buka Alkitab, kameramu, buka udah, kameramu, bantu tutup buka layar. Bantu buka tutup kameramu, layar. buka Kalau kameramu, takut udah, baca nggak usah bacot. Buka kameramu, punya perangkat lain nggak? Buka kameramu. buka Saya katanya. menggunakan satu perangkat, makanya saya suruh kamu baca. nggak punya gitu loh. modal, ternyata modal yurdo. Nggak punya modal, mau diskusi nggak modal. Oke. Walaupun saya menggunakan satu perangkat, Ya udah tetapi baca. saya itu mengerti Alkitab. Ya udah baca. Berbeda dengan Anda yang Ya udah menggunakan baca. banyak perangkat dan menggunakan Ya udah baca. Aduh, mana sih kata kamu tadi datanya Yesus yang nyuruh nyembah dia Tuhan, Tuhan mana? Mana Yesus nyuruh nyembah dia Tuhan, Tuhan? Di mana? Memang agak lain nih, masa Yesus habis nyuruh nyembah dia Tuhan, Tuhan terus diusir juga sama Yesus? Mana datanya Yesus yang nyuruh nyembah dia Tuhan, Tuhan? Ini don't worry, lu itu perangkat cuma satu, tapi Tuhan pengen punya 3, lu mah. Emang kebalik-balik lu. Harusnya Tuhan satu, perangkat 3 harusnya. Ini mah perangkat satu, Tuhan 3. Iya, Tuhanku satu, perangkatku 3 nih. Di sini ada, di sini buat ngomong, di situ monitor. Ada 3, Tuhan satu aja. Silakan fungsinya kan di sini kan hanya untuk mengajak para penonton itu untuk tatap layar, bukan malah ikut berdiskusi. Enggak, Ya? bukan salah. Gua pengennya kalian itu tantrum, pengennya kalian kesurupan, kami bahagia. Ya memang. Memang, ya udah memang. Tenang ya. Memang ya, memang. Jangan kejang-kejang. Memang menurut mereka yang nggak paham Alkitab ya seperti itu. Ya udah kalau nggak mampu jelasin, udahlah diem aja lah kamu ah. Dari tadi gitu doang Bagaimana bisa ya. nggak mampu saya Nggak, kamu dari jelaskan. tadi cuma ngomong itu doang, basi, buang-buang durasi tuh nggak, buang-buang waktu. Ini yang nonton, ini subscriber saya ini mereka mau dapat hiburan tapi ada edukasinya, bukan hiburan tapi Saya cuma dengerin sedang kamu itu aja, membangun. bosan gitu dengerinnya. Mbak Natalia, saya sedang membangun penjelasan menurut pola pikirmu. Nggak usah, kamu nggak mampu kepikiran saya, pola pikir saya terlalu tinggi, nggak mampu kamu ngikutin pola pikir Anda kan saya. primitif. Oh, primitif. Kan primitif. Primitif.
Primitif katanya. Ayo kita buktikan siapa yang primitif ya. Kita buktikan siapa yang primitif ya. Kita buktikan ya. Jangan. Oh, jangan-jangan kan kamu nggak mampu bahas ini. Saya nggak mau ngejar kamu bahas di sini. Kamu nggak mampu kamu ya. Kamu nggak mampu. Ayo. Sekarang baca Ulangan 23:13. Siapa yang primitif di sini? Tenang dulu. Tenang. Ayo, buka. Siapa yang primitif di sini? Ayo, buka Ulangan 23:13. Jangan ngaur kemana-mana, jangan ngaur ya. Enggak, saya nggak mau. Kamu soalnya kalau mau bahas Matius 7 tadi itu tetap di situ aja. Kamu nggak maju. Ya udah, karena kamu nuduh saya primitif, kita buktikan siapa yang primitif. Baca Ulangan 23:13. Siapa yang primitif di situ? Kamu atau saya? Ya bacalah. Kan Oke. kamu ngambil datanya. Oke, saya bukakan ya, saya bacakan. Kita buktikan ya, siapa yang primitif ya? Saya atau dia? Mantap. Ulangan 23:13. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Alamak, Tuhan siapa? kucingku juga ini. Tuhan Beol. Itu Tuhan Beol itu. Bukan Tuhannya yang beol, bukan. Ini oten-oten ini. Harus punya sekop kecil, kalau nenek harus ditimbun pakai kotoran, pakai ini lubangnya itu harus ditimbun kotorannya. Gimana? Siapa yang primitif di sini? Siapa yang primitif? Mbak Natalia, diskusi sama saya, jangan semakin Anda ngaur, oke? Oh, Bible-nya ngawur ternyata saudara-saudara. Tadi dengar ya. Oh alah, dari tadi kalau ini ngawur ya saya nggak bakalan buka kalau kamu bilang Bible-mu ngawur dari tadi. Ngawur ternyata ya. Pembahasan kita itu tadinya ada di dalam Matius. Kamu nggak mampu bahas Matius, kamu nggak mampu. Udah ada bosan. Penonton juga bosan dengerinnya. Kamu nggak mampu bahas itu, udah. Gimana? Udah stok kecilnya, udah ya. Jangan kejang-kejang Mbak Natalia, jangan percuma Anda cantik-cantik tapi kejang-kejang melulu diskusi sama saya. Nggak percuma dong, saya cantik pun saya kalau mau beol mah nggak ditimbunin kayak gitu. Sekarang yang primitif siapa? Itu tahun berapa? Nanti Mbak. Itu perjanjian lama. Itu zaman perjanjian lama. Dan Anda perlu tahu di Ulangan 7:12 bahwa peraturan Tuhan, janji Tuhan itu setia. Jadi kamu tetap ya kalau dia diatur Tuhan, pakai sekop, beraknya tetaplah pakai sekop. Baca di Ulangan 7:12 tahun berapa? Janji Tuhan, peraturan Tuhan itu tahun setia. berapa? Coba lihat itu tentang perikop, baca makanya utuh, sama kayak kamu tadi baca Kejadian 7 nggak utuh, itu bilang ini bentar ini kok laki-laki Kristen ini kayak mak kurang main medsos ini, nocos terus gimana sih? Satu dong, dikasih kesempatan ngomong, Bang. Dari tadi lu ngomong. Ya, boleh saya ngomong ke dia ulang. Coba dia Matius 7 dia baca dari ayat 15. Matius 7 udah selesai dibahas. Kalian nggak ada yang bisa berani menyebutkan siapa nama nabi palsu itu. Ini kita buka siapa kamu. Enggak, kok siapa saya? Kok siapa saya? Siapa bahas saya? Matius 7:15. Saya nggak pernah ngajarin nyembah Yesus sebagai Tuhan, kok bahas saya? Bukan bicara orang Kristen. Udah ya. Segini kok jadi ustazah. Gak bisa, udah ya, nggak usah panas lah, nggak usah kejang lah ya. Kita punya kemampuan, makanya dia dipindah karena dia kemampuan saya itu nggak mampu saya berak-berak pakai sekop ditimbun gitu, saya nggak mampu. Ya. Coba kamu baca 7:15 bilang apa? Dari atas. Udah coba, ya. Baca bisa nggak? Udah saya baca semuanya sudah. Kau kosong kan? Udah jangan nyerocos terus, jangan kayak kalau mau baca satu perikop saya punya ayat emas. Kamu mau ayat emas yang saya bacakan? Mau? Kau kosong Matius satu-satu kita selesaikan. Mau ayat emas. Matius 7 dulu, ayo. Matius 7 udah selesai. Kalau kamu mau bahas Matius 7, tolong sebutkan dulu jawabannya yang saya tanyakan. Karena kamu framing orang Kristen. Kan kenapa ya gini ya? Tolonglah ya, Kristen kalau naik di sini diskusi itu nggak usah tantrum gitu loh. Lu nggak tantrum, tapi kamu jujur baca dari ayat 15, 7, 15. Aku udah baca semua, Iya, baca utuh. Ya kau yang baca, jangan nyuruh-nyuruh saya. Matius 7:15 itu kan jelas. Nah, kau baca aja masuk ember. Memang nggak modal ya, nggak modal.
Nyuruh, aduh, Ya, nggak sebentar. modal. Saya ngambil Alkitab fisik. Sebentar, saya ambil Alkitab fisik. Silakan baca. Bentar ya. Jangan nyuruh-nyuruh aku gitu loh. Iya. Ini Eh, kok. abang bisa baca? Enggak, bukan. Enggak bisa, gua nggak bisa baca. Mending enggak bisa. Gua nggak mau dimintain tolong sama kafir. Lu aja buka sendiri. Buka sendiri. HP 1, Tuhan 3. Boleh minta tolong? Nggak mau. Nggak mau, boleh. enak aja, nggak modal, norak, naik room diskusi nggak modal. Oke, Norak. sebentar kalau gitu saya buka ya. Saya buka nanti saya ngomong Matius 7:15 itu bicara apa? Bentar. Loh, ya baca dong, baca. Lihat dong kayak gua tuh, laptop 2, HP 1 buat modal. Kalian Tuhan 3, HP 1. Iya nggak modal banget nih otan-otan nih heran. Malu-maluin aja. Tuhannya banyak, perangkat aja cuma 1. Bikin malu. Banyakin perangkat. Kalau Matius 7 ayat 2, Matius 7:15 itu, di ayat 15 itu waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Itu ayat 15. Iya, yang Baca aja. kepadamu dengan menyamar Jadi- seperti apa? Dengan menyamar seperti apa? Iya, kamu lihat dulu, kamu belajar bahasa Seperti Indonesia apa? kan? Kan belum Kamu selesai belajar itu, belum bahasa selesai. Indonesia Katanya nggak? suruh Bisa baca. tahu. Katanya suruh baca, Ini kok bacanya lagi nggak bicara selesai. kepada Katanya bacanya yang kelompok utuh, kok tertentu bacanya nggak atau secara selesai. keseluruhan. Iya, katanya Enggak, kamu keseluruhan. baca nggak? Datang kepadamu Bukan menyamar seperti keseluruhan apa? orang Kristen, Natali, kau salah. Menyamar seperti itu bicara apa? tentang kelompok orang yang memang menyamar. Menyamar seperti apa? Nabi palsu yang mengajarkan ajaran yang sesat, Menyamar ajaran seperti sesat. apa? Di 15 kau yang tadi nyuruh baca loh. Kau tadi udah baca belum sih? Menyamar seperti apa? Kan nyontek lagi dia memang nggak modal. Domba. Nggak modal. Domba. Menyamar Oke. seperti domba. Siapa Iya. yang ngomong domba? Siapa yang mengaku dirinya adalah domba? Bahkan mualaf aja dibilang domba tersesat. Agama apa sih? Kalau yang kamu mengaku domba? baca Agama apa yang ayat mengaku itu, domba? kamu baca bahasa Indonesia, kamu lulus Agama bahasa apa Indonesia, yang ngaku-ngaku SD, dia kamu akan domba? tahu. Agama apa yang itu ngaku-ngaku tidak dia bicara domba? soal keseluruhan kelompok Kristen, tapi bicara soal kelompok yang memang menyimpang. Agama apa yang Beda. ngaku-ngaku dia domba? Agama apa yang ngaku-ngaku dia domba? Iya, itu kan kelompok menyimpang, bukan bicara keseluruhan. Kamu lulus bahasa Iya, Indonesia kan sih? menyimpang. Itu memang Bahasa Indonesia menyimpang. lulus Orang-orang nggak? yang Masa menyamar nggak seperti paham domba itu adalah baca orang-orang yang ayat menyimpang. kamu paham? Betul. Baca Betul, nggak? saya Kamu tahu. paham bahasa Indonesia nggak? Kalau kamu Paham. komentar kamu, itu artinya kamu nggak paham, Natali. Paham, saya ngomong aja dari tadi pakai bahasa Indonesia. Saya paham, bukan bahasa domba yang saya Kalau bicarakan, kau bahasa paham, Indonesia. kau akan tahu itu tidak bicara keseluruhan orang Kristen, tapi yang menyimpang. Saya cuma nanya ya, ini satu-satunya ya. Ini kita tahu lah. Siapa sih yang ngeklaim dirinya domba itu siapa? Kristen atau Islam? Ibu kan kamu framing lagi, keluar lagi, kamu lompat-lompat coba kamu. Loh, saya tanya yang ngeklaim dirinya gini domba loh. itu Kristen atau Islam? Betul, tapi itu orang yang Betul apa? menyimpang. Betul apa? Yang Betul apa? menyimpang. Betul apa? Pertama, Betul apa? kita adalah domba, Yesus adalah gembalanya. Oke, Kristen sendiri ngaku Oke, ya. dia adalah domba ya. Ternyata Oke, saya Kristen jawab itu. ya. Oke, Ternyata jangan framing Kristen dulu. kita harus waspada Sekarang ini. saya Kita harus jelasin. waspada. Ternyata itu Kristen ya. Bukan, kamu Waspada, framing. waspada, Framing dulu. waspada. Boleh nggak saya jawab? Boleh saya jawab kan? Framing? Kamu nanya kan sekarang saya jawab. Loh, kok Boleh, framing? Ya Ya. nggak framing dong. Kan kamu sendiri yang jawab itu ternyata Betul, Kristen. tapi Ya udah, yang di betul. situ menyamar sebagai domba. Iya udah. Menyamar sebagai domba artinya dia bukan domba sejati. Iya ya udah kan nyamar sebagai domba kan. Pasti dia Belajar nyebut bahasa dirinya Indonesia domba nggak? kan. Saya ajarin kau bahasa Indonesia biar pintar. Ya memang bukan domba sejati karena Yesus sendiri mengatakan Iya. yang di luar Bani Israel itu guguk bukan domba. Ya kaulah memang Kristen. Kau memang aslinya guguk. Matius 15:26 ya. Itu adalah Jangan lompat anjing dulu, katanya kau tuntasin Yesus. dulu kan kelihatan kau tidak paham bahasa Indonesia. Loh, saya Jangan paham. lompat. Saya Jangan paham. lompat. Kamu mau mempertegas di situ kan? Itu orang yang menyamar. Artinya dia bukan domba beneran, tapi dia menyamar. Memang benar. betul Yesus sendiri yang mengajarkan bahwa orang-orang yang di luar Bani Israel, Matius 15:26, Markus 7:27 itu adalah Oke, sabar, guguk. satu-satu Ya. biar saya bongkar lagi. Guguk, ya. Satu-satu, Jadi kau dulu. ini guguk, Satu-satu tapi kau kita nyamar bahas jadi satu-satu, ayo, domba. boleh? Ya itulah kau Boleh nggak? Kristen. Satu-satu kita bahas. Biar ketahuan lagi kamu salah lagi, Ketahuan ngawur kau lagi. nih. guguk yang menyamar. Enggak. Jadi kau nggak usah mau ngibul di sini ya. Kau tuh cuma ini loh. guguk. Ya, nggak usah Ini nyamar ya. ketahuan dia nggak paham bahasa Iya, Indonesia ketahuan dengan baik dan ternyata benar. kau guguk Ayo yang saya tanya menyamar kamu sebagai domba. Baca dengan utuh ayat Baca itu lagi lagi supaya selanjutnya ketahuan ya. lagi. Ternyata ya yang ke-15 yang dia suruh baca, ternyata kita sudah tahu ya jawabannya. Ternyata itu guguk yang menyamar dan dia sebut tadi itu adalah Kristen. Ya. Oh, bukan, Oke, silakan ngawur. Guk dibaca lagi Guk Ngawur. selanjutnya Guk. Ya itu kan menyamar, artinya dia bukan orang Kristen sejati.
Iya, Guk, dibaca Guk, Bukan bukan Kristen bukan sejati. bukan domba sejati, bukan domba sejati, Bukan. bukan Kristen sejati, bukan. Di situ Oke. menyamar sebagai domba, bukan menyamar sebagai Kristen. Kau baca Domba di situ, sejati. di situ Iya, bukan menyamar pengikut sebagai Kristus. domba, bukan menyamar sebagai Kristen. Iya, bukan Ya sebagai sudah, pengikut yang Kristus menyamar sejati. sebagai domba itu adalah gugup. Artinya kau salah tadi kan, kau ngawur mau lingkai orang Loh, Kristen enggak? bedakan menyamar menjadi Kau Kristen lingkas dengan itu. Kristen sendiri. Kau belum pintar, Kau paham Natali. nggak? Sekarang diam dulu, jangan kejang. Jangan Enggak, kejang enggak ya. kejang. Kau Yang nggak saya pintar. katakan di sini bukan menyamar sebagai Kristen, tapi yang menyamar sebagai domba adalah Kristen. Sudah jelas tadi kau sendiri yang menjawab. Yang mengklaim Domba, dirinya domba adalah begitu. Kristen. Kau kan Sedangkan kau Yesus friend sendiri lagi. mengatakan Kamu nih kayaknya ada yang di luar ruang Bani kosong di Israel kepala, itu adalah makanya ketika berpikirmu lompat-lompat. Karena berpikirmu ya. tuh lompat-lompat. Jadi guguk-guguk ini Ada kalau banyak mau ruang baca, kosong di ayo kepalamu, silakan makanya. dibaca yang ke-16 Sini nya Guk. satu-satu, ayo saya tantang. Satu-satu Ya, ayo. dibaca, Guk. Supaya Yang ke-16-nya sekarang dibaca, Guk. Katanya harus dibaca semuanya, kita buka Guk. Dibaca dong. siapa nih Natali nih? Ternyata dia nggak tahu apa-apa. Ayo dibaca yang ke-16 nya dibaca. Katanya mau baca semua. Ayo baca. Mau pretelin satu-satu kan? Semakin kelihatan guguknya kamu kan? Oh, dari 15 iya. Udah. Enggak, dari 15 sudah yang jelas. ke-15 sudah selesai. Oke, Sekarang kita baca 16 yang ya. ke-16 nya lagi ya kan? Oke, silakan dibaca lagi, Guk. Baca malah masuk ember lagi, memang nggak ada modal yang mengguguk. Oke, Ini nggak ada dari modal. buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Secara keseluruhan kamu akan mengenal mereka dari buah. Buah itu Belum selesai. Baca semua, baca semua, baca semua. Iya aja, saya nggak bisa baca utuh karena kalau saya buka nanti Ya kalau ketutup. gitu jangan nyuruh baca. Kau baca utuh aja nggak bisa, kau nyuruh baca. Udah berarti Bukan. close ya. Temanya sudah Enggak, close tapi ya. saya Dia nggak bisa kasih baca ya. intinya. Kan Boleh kau nggak kasih bisa baca jelasin kan? dulu. Berarti kau belum Ya udah, bisa Bang Alan. baca. Iya, Bang Alan, dari saya buahnya terusin, lah saya kamu- terusin. Saya terusin bacanya, saya terusin. Dari buahnya lah kalian bisa mengetahui buk buk. Wow, 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 wow. Wah, abang baca aja, nggak usah abang main drama lagi. Udah. Cuma abang Kamu baca tadi utuh nyuruh-nyuruh aja. baca, ternyata kau baca utuh pun nggak mampu. Ya udah diam kalau nggak bisa Bukan baca nggak utuh, baca nggak usah utuh, abang nyuruh-nyuruh baca baca utuh utuh aja, ya. cuma- Selesai ya. Minta Selesai tolong, ya, Bang. selesai ya. Enggak, kamu Ternyata kosong semakin Natali. terlihat ya. Enggak, udah Semakin terbukti terlihat. kau salah, framingmu salah. Iya, udah Kamu nggak terbukti, bisa iya, bodohin udah orang, jelas, Natali. ya. Kamu banyak ruang kosong di kepalamu, makanya lompat-lompat Natali. Nih kan kalau Bahasa ngomong ya. Indonesia aja kamu nggak paham loh. Saya Oke. udah buka Bahasa bahwa- Indonesianya utusan itu utusan atau Tuhan? apa? Bahasa Indonesia yang tertulis Kamu mau lompat di topik baru lagi? itu dibaca Sebentar. utusan atau Tuhan? Sebentar, kamu mau lompat topik baru Kata lagi? kamu Boleh, saya nggak bisa bahasa bongkar kamu Indonesia. tadi, Sekarang kan? kita buktikan Nah, bahasa sebentar. Indonesia siapa yang benar, bahasa Indonesia siapa yang kacau. Oh, ini mau topik baru? Di saat tertulis utusan Bentar itu dulu. artinya utusan atau Mau Tuhan? topik baru nggak? Kamu mau topik Di baru nggak? saat tertulis utusan itu berarti artinya utusan atau Tuhan? Kamu nggak bisa, saya nggak bisa di Kamu framing nggak begitu. bisa, kamu yang nggak bisa bahasa Saya Indonesia. tidak akan menjawab pertanyaan tertutup. Makanya Itu nggak usah pertanyaan nantangin tertutup. mu'alaf lah, Enggak, nggak usah beda. nantangin mu'alaf, udah nggak Beda, usah nantangin kamu mu'alaf. nggak bisa, Natali. Ya, Coba nggak usah kasih nantangin mu'alaf, udah, buka. diam. Kamu mau bilang saya kosong, nggak paham Bible. Justru saya lebih paham Bible daripada kamu. Sinyalnya aja putus-putus kan? Ini. Kau salah kok. Makanya kamu Satu itu aja dari tadi nggak bisa dijawab. Kamu nggak bisa lawan saya, bos. Kamu dangkal. Ya kalau ngelawan anjing siapa yang bisa? Kalau mau anjing-anjingan mah saya kalah. Kalau mau anjing-anjingan saya kalah, memang saya nggak bisa ngelawan anjing. Masa Saya pernah bukan kalah. kamu tidak paham Kalau bahasa lomba kontes Indonesia. anjing mah saya kalah. Enggak, kamu Ya. itu tidak paham bahasa Paham Indonesia. ya? loh. Saya Tidak nggak akan paham loh menang bahasa kalau Indonesia kontes dengan anjing benar karena loh. saya bukan anjing. Iya, tapi Ya. nggak paham bahasa Indonesia dengan benar. Saya udah buka. Ya. Jadi udah selesai ya. Memang kalau kamu mau Nah, menang kamu kategori kan anjing takut memang kan? kau menang karena kalau saya kategori Takut. anjing saya kalah. Iya, Nggak usah. saya Saya nggak mau- takut sama anjing Betul. yang menakutkan ini, saya takut. Kenapa lompat-lompat lagi? Kenapa Gimana saya nggak lompat-lompat? takut sama Balik ke anjing ya? topik. Ada anak Balik ke orang nggak topik. bersalah itu aja harus disuruh mati untuk menebus dosa. Weh, Apalagi saya yang lompat banyak lagi. dosanya. Aduh. Lompat lagi. Takutlah saya. Lompat lagi. Takutlah saya. Lompat topik Saya lagi. nggak Kamu mau lompat dari topik tadi apa? saya duduk Ayo. di kursi anteng. Siapa yang lompat dari tadi saya duduk? Wah, cara berpikirmu lompat-lompat itu artinya ruang kosong di kepala. Dari kamu tadi banyak saya duduk sekali. anteng gitu loh. Iya, cara berpikirmu saya ngomong. Kenapa sih dari tadi cuma bisa Lompat-lompat. cara berpikirmu otakmu, tapi nggak ada satu narasi pun saya berdasarkan Bible yang dibantah oleh si anjing ini, nggak ada yang bisa dibantah. Saya bantah dengan jelas bahasa Indonesiamu nggak paham. Ya udah, Mau tadi kita framing itu buktikan orang pun nggak Kristen. bisa. Udah stop Udah, ya. saya Saya, kelompok saya orang. nggak mau Mau gua berlomba-lomba bantu nggak? dengan guguk ya. Alan, mau gua bantu kah bacain?
Abang baca aja utuh, nggak apa-apa. Itu utuh barusan gua baca. Mau gua bacain lagi? Ini boleh gini nggak? Boleh nggak saya minta tolong kalau kita ngomong jangan Nggak mau tolong. ditimbali. Dia Nggak mau ngomong kita tolong. ngomong Lu ditimbali. minta tolong aja sama Tuhan lu, gimana sih lu? Minta tolong aja. Gue kalau ngomong sama lu masih bisa nih. Boleh nggak? Ya, bentar. Lu dikasih waktu, dia dikasih lu waktu. kayak ini aja, kayak Yesus minta tolong sama bapaknya. Eloi, lama sebatani. Itu Mazmur 22. Itu pengenapan Mazmur 22. Itu Baca ditinggal ya. Mazmur Itu 22. Tuhan ditinggal Tuhan gitu maksudnya. Tuhan ditinggal Oh, Tuhan. itu bicara Tuhan kemanusiaan anak Yesus. ditinggal Tuhan bapaknya gitu ya. Kamu mau topik apa? Saya lagi nih bilang gini, Natali. gitu. Ini kita buka aja supaya kita lihat Oke, siapa yang ayo kosong. kita buktikan Natali, ya. kamu topik apa? Oke, kau nantang Mau saya topik kan? apa kau? Oke, saya mau topik. Buktikan Nah. ada nama Yesus di perjanjian lama kalau memang Yesus sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Ayo buktikan. Yesus dinubuatkan di perjanjian lama kan udah banyak. Mana? Baca aja. Sebutkan satu nama, tunjukkan satu nama Yesus di perjanjian lama, yuk. Kalau nama Yesus itu kan nggak disebutin, memang nggak ada Nggak nama. ada. Nama Nggak ada nama ya? loh. Tapi bahwa dia punya ini yang sama itu Nggak ada ya? banyak. Enggak. Saya nggak mau pakai asumsi. Saya cuma mau yang tertulis. The name Jesus. Ada nggak nama Yesus di dalam perjanjian lama? Ada nggak? Itu pertanyaan kamu sama dengan saya tanya, ada nggak kata tauhid di dalam Quran? Nggak ada. Tapi kau percaya tauhid? Kau katanya nantang saya. Ada di Quran, Nggak ada. Qul huwallahu Nggak ahad, ada. Allahus samad. Nah, Allah ada. cuma satu. Ada. Ada ya. Sekarang saya nggak mau Nggak ada ini sama. temamu Nggak dulu ada. sebelum Kata. kamu. Saya bilang sebelum kata. kamu selesaikan Nggak ada. yang kamu nantang saya dulu. Kalau kamu mau tema lain, selesaikan dulu. Kamu tadi habis nantang saya loh. Masa kabur? Loh, Masa saya nggak kabur. Ya udah ya. Kalau merujuk pada nama, kan kau bilang nama kan? Iya, Yesus nama kan? the name Jesus. Apakah ada di dalam perjanjian lama? Kalau nama itu memang nggak ada. Tidak ada. Oke. Ya, saya jujur. Ternyata Tapi tidak saya ada ya. tanya Jadi kamu kalau sekarang, hanya ngomong nubuatan, ada kata tauhid ternyata nggak? klaim-klaim apa ya? Klaim ngomong kosong ya. Ada Ternyata kata namanya tauhid aja nggak nggak kamu? tertulis ya di perjanjian lama ya. Iya, tapi kan dia punya spesifik tentang siapa dia itu kan jelas. Oh, nggak ada. Itu asumsi namanya, bukan spesifik. Itu namanya asumsi. Sekarang saya mau bongkar berarti ya. gini, kamu lagi ngomong tauhid itu asumsi juga. Kok ke tauhid lagi? Tauhid udah, Oh iya, udah dijawab sama. tadi sama Saya Kang menggunakan Satria. dengan Nggak usah cara kemana-mana, kamu yang nggak usah sama. kemana-mana. Loh, Nggak udah usah jangan kemana-mana, kan pakai cara yang Loh, tadi sama. Loh, Kamu nggak kita boleh lagi buat bahas standar yang nubuatan beda. loh. Kita lagi bahas nubuatan loh. Apa hubungannya nubuatan dengan tauhid? Kan nyambung kau. Ya. Soal nama loh. Kamu kan Iya, kita semua loh. lengkap. Tauhid itu Kamu bukan minta nama. semua lengkap. Tauhid bukan nama. Tauhid bukan nama. Iya itu Ya, sama. yang saya tanya nubuatan. Loh, tauhid bukan Itu nama. tidak Kamu semua bawa yang tema aja tertulis salah. itu. Kau tauhid aja kok nggak tahu artinya apa. Tauhid dibilang nama, emang nggak aja nih memang ya. Kata Udah ya. tauhid ada nggak? Udah diam, jangan gila. Oh, jangan Nggak gila dulu, ada. jangan gila ya. Sama, Jadi, tapi konsep tentang tauhid ada. Benar kan? Tapi katanya nggak ada. Sama dia. Diem ya. Saya hargai kok kalau memang ternyata di perjanjian lama tidak pernah tertulis the name Jesus. Saya hargai, oke, nggak apa-apa. Dan di sini saya mau nanya nih ya, kok bisa ya di Bible-mu ini di saat saya mengklik kok ada nama Muhammad di dalamnya, padahal kan siapa ya, satu-satunya orang di muka bumi ini yang bernama Muhammad itu adalah Nabi saya, Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nggak kan kamu ada, nggak percaya itu Nabi Muhammad, Muhammad nggak itu apa-apa, bukan ini bukan berarti Nabi saya. Sekarang saya Muhammad. buka data ya. Saya buka data. Muhammad ini itu bukan merujuk kepada Nabi Anda. Udah ada, saya buka data ya, saya buka data. Iya, bukan Nabi saya, terus siapa ya? Saya tahu kok, kalian nggak percayain Nabi saya tahu. Saya Ada disclaimer itu. di sini. Boleh Diam nggak dulu. kata anugerah itu langsung Diam merujuk dulu. pada Diam Grace dulu. Natalia? Enggak kan? Diam dulu ya. Di sini saya mau disclaimer ya. Nih, Saya ngawur aja. tidak pernah. Diam dulu. Saya tidak pernah mengklaim Nabi saya yang namanya ditulis di dalam Bible-nya orang Kristen. Saya tidak pernah. Dan saya menghargai Kristen tidak mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan. Kalau begitu pertanyaan saya, nama Muhammad siapa yang tertulis di dalam Bible Anda? Di sini saya bongkar datanya. Hagai 27 ya, kita lihat sumber nih, sumber dari Kristen ya, Alkitab Sabda ya. Hagai 27. Di saat saya membaca terjemahan LAITB, ini tulisannya gini: Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka
Aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Terjemahan yang lain nggak ada Muhammadnya, nggak ada ya. Kita klik ya, kita lihat akar katanya, original text. Di sini kan aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barangnya indah-indah kepunyaan segala bangsa. Ini ada yang indah-indah kepunyaan segala bangsa. Kita kunci ya. Apa ini kepunyaan segala bangsa? Ini apa yang indah-indah? Kita klik di sini. Oke, ternyata ini Cemdah, pelafalan Cemdah. Kita lihat ini asal mula from. Kita lihat ini ternyata pelafalannya Kemet ya. Kita lihat ini jenis katanya noun maskulin ya. Kita lihat apa ini? Ini kalau di dalam TB ini ganteng, dikatakan indah permai ya. Oke, kita lihat langsung deh referensinya ya. Akar kata referensi kita lihat di sini. Oke, saya baca ya, saya besarkan dulu. No, ternyata di sini, bentar. Ternyata di sini yang cemet tadi kita lihat, ini ada Hebrew word-nya ya. Hebrew word-nya ini hamad. Ya, kemudian definisi, kita lihat definisinya ya. Definisinya ini ya. The Arabic ya. Tunggu sebentar, saya kecilin lagi ini biar jelas ya. Oke. The Arabic Hamidah means praise and the name Muhammad comes from the root. Ini the name Muhammad, ini nama Muhammad siapa? Kalau bukan nama Nabi saya, ini Muhammad siapa? Caranya gini, cara gampang. Kamu masukin kata itu di dalam teks itu bunyinya kayak apa? Coba kamu baca. Ini the name Muhammad, ini akar katanya Hamad. Iya, masukin dalam teks. Masukin Udah dalam nggak teks. usah masukin dalam teks lagi, masukin dalam teks. Ini sudah saya klik langsung otomatis dari LAI. Ini boleh ngawur. Kok ngawur? Saya tanya. Ini the name Muhammad siapa yang dimaksud? Coba masukin dalam teks supaya kita lihat. Coba nama masukin dalam teks. Apa sih masukin dalam teks? Apa sih dimasukin? Apa dimasukin? Kata itu dalam teks tadi kamu coba baca secara satu teks. Itu kan satu teks itu, satu ayat itu baca. Nanti kamu masukin nama Muhammad, kemudian kamu baca. Maksudnya yang terjemahannya tadi diganti nama Muhammad gitu. Nah, coba kamu bikin. Apa mau versi saya bahasa Inggris ya. juga boleh. Boleh. Oke, saya back ya. Oke, saya back. Iya, diam dulu. Ini saya back. Kelihatan ya, saya sedang memback ya. Back data ya. Tadi ini barangnya indah-indah ternyata Muhammad ya. Oke, saya baca. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga Muhammad kepunyaan segala bangsa datang. Maka aku akan memenuhi rumah ini dan aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Oh, Muhammad yang datang untuk segala bangsa. Ini kalau diganti jadi Muhammad, itu bunyinya. Kan ini kan tadi barang yang indah-indah ternyata Dane Muhammad ya. Kemudian ini saya ganti jadi Dane Muhammad kan. Kepunyaan segala bangsa. Dane Muhammad ya. Kepunyaan segala bangsa datang. Itu. Kan kau yang suruh saya ganti kan? Kau yang suruh saya ganti kan membaca untuk dimasukkan itu Dane Muhammad kan? Nah, mampus kau. Ini Dane Muhammad siapa? Dane Muhammad siapa yang dimaksud? Kan orang Kristen nggak mengimani Muhammad itu sebagai nabi. Terus ini nama Muhammad siapa yang dimaksud? Saya baca versi bahasa Inggris. Original teks sampai akar kata, bahasa Inggris dibaca. Oh iya. Gak level. Ini saya sampai buka akar katanya loh, sampai ke Hebrew word-nya loh. Sampai ke Hebrew word loh yang saya buka. Iya sebentar, itu Hagai berapa? Hagai 27. Kau buka lah akar katanya. Kau ini gimana sih? Inggris mah kelewatan. Hebrew sampai ke Hebrew word-nya dibuka. Sebentar, iya. Hagai 27 ayat berapa? Loh, Hagai 2 yang ke-7. Botol juga. Kau buka bahasa Inggris pun terjemahan. Botol memang ya. Kalau kau mau buka, ya sampai ke akar kata. Original teksnya apa? Hebrew, buka sampai akar katanya. Definisinya apa? Di situ baru ketemu. Botol juga kau. Ternyata ketemunya Dane Muhammad. Ini Dane Muhammad siapa yang dimaksud? Asal kau tahu ya Pir ya, satu-satunya orang yang bernama Muhammad di muka bumi ini yang pertama kali menggunakan nama Muhammad itu adalah Nabi saya. Lalu ini Muhammad siapa yang dimaksud di zaman Hagai? Siapa yang dimaksud ini? Oh iya. Main keren kan kau kan? Itu sebenarnya gini, itu kan pemaksaan kata, sama kayak saya bilang apakah ada kata anugerah. Kata anugerah itu kan saya tidak membahas apakah ada kata anugerah. Apakah kata anugerah itu kamu nanti coba baca definisi.
Loh, kok Pertama nggak bisa gini, baca? kamu Oh, nggak bisa salah. baca, ya udah diam kalau nggak bisa baca. Saya bacakan kalau nggak bisa baca. Enggak Kamu bisa, nggak tapi bisa kamu baca. memaksakan. Kamu satu ayat sama kayak dengan Loh, Muhammadin itu. bentar, Kamu ini memaksa. bukan saya yang bikin loh ya. Saya nggak berani loh ya memanipulasi Sekarang pertanyaan data saya yang gini. ada di dalam agama orang, apalagi saya nggak berani loh. Ya. Boleh nggak kamu Di sini pun ganti saya tidak nama- menafsirkan. Di sini saya tidak Boleh menafsirkan. nggak Saya kamu malah ganti bertanya. nama Nabi Muhammad? Saya nggak bilang ini nabi saya. Saya nggak Oh bilang iya, ini nabi berarti saya. Kata Loh, terpuji ya makanya indah saya itu tanya, tidak kalau selalu bukan nabi merujuk saya pada ini orang. siapa? Yang saya tanya ini siapa, Bahlul? Itu tidak merujuk Kan ke kamu orang. menolak Nabi Muhammad. Makanya saya Iya. tanya, kalau bukan nabi saya ini nama Muhammad siapa yang dimaksud? Itu tidak Saya udah merujuk ke disclaimer orang. loh dari tadi. Itu tidak Coba. merujuk ke orang. Tidak Berarti merujuk Nabi ke orang. Muhammad ini siapa? Itu Dan nama Nabi orang. Muhammad. Itu nama Nih. orang itu. Enggak, itu tidak merujuk ke orang. Nggak merujuk ke orang gimana? Dan Nabi Iya. Muhammad tuh nggak merujuk ke orang? Indah, terpuji, anugerah. Kalau kata grace itu kan anugerah. Itu kan Siapa nama yang ngomongin orang grace? Siapa Iya, yang bukan. ngomongin grace? Siapa yang ngomongin grace? Di bukan, sini saya kasih akar contoh. katanya tadi saya buka loh ya. Natali, Akar saya kasih katanya contoh saya banyak. buka. Bukan, boleh nggak kamu diam dulu, saya bicara Kamu dulu. kalau Boleh bahas nggak? sesuai data Boleh dong, nggak? jangan bacot yang lain, jangan ngibul di sini. Bukan, saya lagi menjelaskan makna Ini yang sama. tulisannya nama apa bukan? Bukan. Bukan, katanya bukan. Udah tulisannya The Name Muhammad dibilang bukan nama. Coba kamu gedein. Ini. Nih, kurang gede apa lagi? The name Muhammad comes from the root. Nih. The Arabic Hamidah means praise, and the name Muhammad comes from the root. Dengan Baca dari Hebrew wordnya dari Hamad. depan tadi bilang gimana? Kamu baca dari depan artinya apa? The Arabic Hamidah means praise, and the name Muhammad comes from the root. Ya. Terus saya tanya, ini nama Muhammad siapa yang dimaksud? Itu yang saya tanya. Saya mengerti kalian tidak terima Nabi Muhammad. Lalu kalau ini bukan nabi saya, ini siapa? Yang saya tanya ini siapa? Woi. Saya nggak Ini. ngeklaim ini nabi saya. Saya cuma Sebentar. tanya, ini Muhammad siapa? Nama Saya Muhammad baca siapa Hagai yang dengan dimaksud? utuh. Sebentar, saya baca Hagai dengan utuh. Kamu kan Baca tadi aja. Hagai 2 ayat 7 kan? Saya Iya, dengan baca utuh. aja. Bentar. Dia kira baca utuh terus akar katanya berubah gitu. Nggak bakalan berubah, nggak bakalan. Kita tahu Nggak bakalan, konteksnya itu bicara tentang apa. abang. Itu supaya kita tahu konteks. Kan kamu kan suka lepasin dari konteks. Iya, nggak ada ngelepasin konteks. Nggak ada ngelepasin konteks. Nih, konteksnya nih. Saya baca Pemegahan bait suci yang baru. Wow. Memang ya akan membuat tergoncang ya, menggoncangkan segala bangsa. Tergoncang nggak tuh? Tergoncang. Ya. Tergoncang manja. Sakit ya. Sakitnya. Pertanyaan saya simpel loh. Muhammad siapa yang dimaksud di situ? Nama Muhammad siapa yang dimaksud? Saya hargai kalau Kristen menolak kenabian Muhammad, saya hargai, saya nggak akan maksa. Makanya saya tanya, Boleh kalau bukan nama izinkan nabi saya saya baca itu ya? siapa? Natali, izinkan saya baca dengan utuh ya. Boleh? Saya Baca dengan aja, utuh ya. baca aja. Ya, saya mute dulu. Ya, baca Kalau mau belajar ngebaca yang di banyak. mute, kalau ngebaca itu jangan di mute. Ih, blow on. Siapa yang mau dengerin lu ngebaca kalau di mute? Aduh, kacau ini. Dia mau baca tapi di mute ya. Memang nggak ada modal ya. Makanya udah aku bilang banyakin perangkat, nggak usah perbanyak Tuhan, perbanyak perangkat. Jangan nekat diskusi, nggak punya perangkat. Aduh, parah. Ini keserupan lagi nih si Angel ini, Angel wis. Kalian bertiga masa ngadapin satu orang mu'alaf cerdas ini terguncang kalian. Terguncang lah, di Bible-nya aja tertulisnya kok. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Ya di tap layar teman-teman, posting ulang, di share dan love orange jangan lupa ya, di follow juga Bunda Natali ini ya, silakan di follow. Yang punya kopi lempar kopinya, yang punya jahe lempar jahenya ya. Ayo, Lempar kopi, lempar jahe. Angel gimana tadi di bawah kok tantrum sekali, kok naik jadi diem? Kenapa tiba-tiba naik jadi diem? Di bawah tadi udah tantrum banget.
Aduh, sinyalnya pun juga. Coba naik di tiang jemuran sana, naik di tiang jemuran dulu biar sinyalnya bagus. Ayo, gak jelas suaramu. Kawin? Oh, mau kawin. Kalau mau kawin yang dibahas jangan Hagai 27, bahas Yeskiel. Itu baru cocok buat kawin. Jangan bahas Hagai kalau mau kawin ya. Naik-naik udah birahi banget. Kalau mau kawin jangan baca Hagai, gak nyambung di situ. Alam lagi nangis ya. Don't worry, boleh dibantu. Don't worry. Aduh, ini anak pupuk naik satu lagi. Januari kalau disuruh bicara nanti nggak berhenti lagi dia bicara, Kang. Dari tadi tahu sendiri dia bicara udah nggak nyambung. Disuruh baca juga cuma tenang, tenang, tenang. Apalagi ini nih ya, saya sapa nih. Edward. Wow, wow, wow. Selamat malam. Wow, wow, wow. Wow, wow. Selamat malam. Kan kalau orang saya sinting mah gitu, siang ini, pagi ini disebut malam juga. Emang Kebanyakan tidur siang di malam hari, Kang. Jadinya gitu. Malu manja lah. Oke, Kristen kok tiba-tiba naik jadi santun dan anteng gini ya? Ada apa ya? Edward? Ya sayang. Sayang katanya. Udahlah, nggak usah menggatal di sini ya. Ayo silakan. Tadi ini saya diskusi di Hagai 27 di akar kata yang saya bongkar tadi. Ternyata definisinya itu adalah the name Muhammad. Tolong dong, itu the name Muhammad siapa yang dimaksud ya? Ya sayang. Jijik kali aku dengernya. Kawin. Kenapa ya pada birahi-birahi ini ya? Kenapa naik-naik pada birahi ya? Gini lah ya memang ya. Kalian kalau memang sudah kepentok data, nggak bisa bantah. Kenapa kalau kalian itu kalau nggak gila keserupan gitu loh? Kenapa kayak gitu? Bisa nggak sih kepentok terus berpikir gitu kan? Berpikirlah, jangan tiba-tiba gila keserupan. Itu aja dari tadi. Kenapa ya? Kok bisa ya ada Nabi Muhammad ya? Kalau saya sih nggak mau lah itu nama nabi saya di kitabnya orang oten-oten gini, bukan lah. Kan oten-oten itu kan kitabnya kan bukan Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, bukan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa. Jadi itu jelas bukan nabi saya. Cuma saya tanya itu nama siapa lagi? Nama Muhammad siapa yang di situ kan? Siapa? Pingsan sudah Alan? Iya Alan pingsan. Mencret dia, macet ya. Yang jadi mu'alaf lagi antri, ya antri. Makanya ya dengan adanya diskusi kayak gini coba dilihat teman-teman ya. Tiap hari ya, insya Allah tiap hari Bang Zuma tuh syahadatin aja orang-orang ya. Saya lagi baca nggak kali, jangan framing. Oh baca, udah terus udah ketahuan itu Muhammad siapa yang dimaksud? Ya kan masuk ember lagi kan, nangis dan nangis. Kalau nggak tahu mending bilang nggak tahu aja deh daripada nanti tiba-tiba tantrum. Berserak ya mereka ya, berserak guys. Ya buat yang nonton ya, yang di channel YouTube ya, ayo yang lagi di channel YouTube manapun jangan lupa mampir ke channel YouTubeku Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah ya. Jangan lupa pastikan sudah like dan juga subscribe, di share sebanyak-banyaknya. Yang mau siarkan debat saya narasumber silakan, itu semua free bebas, saya tidak minta biaya apapun, tidak dimintai perpuluhan atau apapun ya, tidak meminta kontribusi apapun. Silakan di share sebanyak-banyaknya, di upload, di live kan sebanyak-banyaknya. Insya Allah kita semua sama-sama mendapatkan amalan jariahnya, pahala jariahnya ya. Oke, sambil menunggu Alan yang sebentar lagi detik-detik ya, ada ambulans nggak? Ambulans oten mungkin di bawah bisa ngangkut Alan. Kayaknya udah nggak tertolong ya. Oh iya, nanti kan ya, ini ada Gus Gosam ya mengingatkan saya ya. Ini Gus Gosam ini yang undang saya. Sebentar, diam dulu. Saya mau pengumuman dulu buat saudara-saudara saya ya. Buat saudara-saudara saya yang di area Solo dan sekitarnya, insya Allah
kita ketemu ya, insya Allah bulan depan ya, sekitar pertengahan bulan ya, insya Allah kalau jadwalnya nggak berubah, pertengahan bulan Desember kita ketemu ya. Semoga lancar ya di area Solo dan sekitarnya, bisa ketemu dengan saya ya, Mu'alaf Natalia Iriani yang membuat oten-oten tadi pada berserak dan ketakutan ya. Oke, Alan mau ngomong apa? Lokasi di mana, Bun? Insya Allah nanti info selanjutnya nanti di-share ya lokasinya ya. Dua versi, satu versi bahasa Indonesia dan versi Inggris. Oh, terjemahan lagi yang dibaca. Saya bilang original teks sekalian akar katanya yang kau buka. Iya, tapi sama, itu sebenarnya merujuk pada Tuhan. Karena yang berfirman itu Tuhan. Tuhan, oh jadi nama Muhammad itu Tuhanmu? Bukan Tuhan. Ternyata nama Muhammad itu Tuhannya dia, ternyata Kang Satria. Allah berfirman, enggak gitu, kamu ngawur. Kan saya nanya berarti nama Muhammad itu siapa? Mulai ngawur, aku baca dengan jelas bahwa di situ dibilang Tuhan yang berfirman. Aku akan menggoncang. Iya, yang menggoncangkan itu kan Tuhan. Terus yang datang kepada segala bangsa itu siapa? Punya dong. Enggak. Tuhan nggak bilang aku yang datang. Enggak, kau jangan ngibul di sini. Baca terjemahan masih aja ngibul. Saya buka data. Kau cuma baca tapi kau lupa datamu yang kau baca. Saya buka. Oke ya. Ini ya, Hagai 2:7 ya. Kita lihat ya, terjemahan LAI itu menulis begini. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Tuhan ya yang menggoncangkan. Baik, kita baca selanjutnya. Sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Jadi ini bukan Tuhan yang datang. Kok kau bilang Tuhan yang datang? Mana di sini aku yang datang? Mana ada? Mana ada Tuhan yang datang? Kau jangan ngibul lah di sini. Yang mengguncangkan iya Tuhan, tapi yang datang bukan Tuhan. Mana mungkin Tuhan datang lagi ke dunia? Kau ini mau mencret lagi apa? Jadi orang-orang jangan ngibul lah. Tuhan itu juga nggak bakalan bisa bumi ini nggak bakalan bisa menyimpan Tuhan muncul ke dunia, itu nggak bisa. Pakai terjemahan baru. Itu terjemahan baru tadi yang saya buka. Iya, yang saya datamu buka. Coba kau buka datamu coba. Terus kalau saya buka nanti tutup lagi. Kalau saya buka derita lu tutup lagi. Kau minta terjemahan baru. Tadi yang udah aku tunjukin terjemahan baru. Kau gak usah ngibul di sini. Kamu bilang lagi Tuhan yang datang. Aduh, makin kemana-mana nih orang. Saya copy ke live ya. Saya coba copy. Coba Bang bisa minta tolong baca TB baru. Gak ada yang mau nolong kamu di sini. Ke saya. Bisa minta tolong baca. Oke. Ya. Hagai 2. Dia bilang Tuhan yang datang. Wow. Itu terjemahan apa itu? Waduh, janganlah, nggak ada lah kayak gitu bunyinya. Terjemahan buku. Nggak ada ya, nggak ada. Makanya ya, Alan, kalau kamu nyuruh saya baca, saya sudah baca berkali-kali ya. Dan saya tampilkan juga datanya dari kamu tadi. Baca tadi saya udah buktikan kamu salah di kejadian 7 kok. Kalau kamu buktikan salah, kamu buka datamu. Ayo kita buka bareng. Aku di sebelah sini, kamu sebelah situ. Kamu salah kok. Nih dia bilang aku salah. Silakan buka datamu untuk mengkoreksi data saya ya. Ada aja dia bilang data saya salah. Dia bilang data saya salah guys. Kita buka ini TB ya. TB terjemahan baru Hagai 2:7. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Di situ terjemahan LAI bukan Tuhan yang datang, barang yang datang. Kalau terjemahan LAI Tuhannya dikatain gimana sih? Yang saya baca, sebab beginilah firman Tuhan. Mana buka dulu datamu, buka dulu datamu, baru bacot. Kau kalau mau koreksi saya, kau buka data pembandingmu yang mau mengkoreksi data saya. Kalau nggak bisa, sebab beginilah firman Tuhan, aku akan menggoncangkan. Jadi kalau masa sih Nabi Anda itu Tuhan kan bukan? Yang menggoncangkan itu Tuhan. Terus yang datang ini siapa? Saya nggak bilang Nabi saya. Ini dari tadi nggak nyambung juga nih. Sebentar, kau diam dulu. Diam dulu.
dari tadi saya sudah disclaimer ya. Walaupun saya menemukan di Hagai 27 di sini yang namanya segala barang yang indah-indah ini, walaupun dilihat akar katanya itu tertulis, sebentar, pakai data ya. Walaupun di sini tertulis dan Nabi Muhammad, saya tidak pernah mengklaim ini nabi saya. Justru saya bertanya, ini nama Muhammad siapa yang dimaksud? Kan bukan nabi saya, kok bilang saya mengklaim nabi saya? Bukan, saya nggak ngeklaim nabi saya. Saya tanya, ini Nabi Muhammad siapa? Itu ayat yang itu saya tidak tanya. utuh. Yang kamu buka itu tidak utuh. Sebab Tidak beginilah firman utuh. Tuhan. Oh, yang saya buka tidak utuh. Memang Bible-mu ini berarti ada yang beda lagi ya, berarti ya? Bukan. Parah. Yang saya pegang itu saya udah bandingkan dengan yang versi bahasa Inggris sama. Itu sebab beginilah firman Tuhan, aku akan menggoncangkan. Enggak, Alan ini maunya apa? Kitabnya sendiri dibantah. Alan maunya apa? Seperti apa maunya? Pertama, dia baca tidak utuh. Ini Makanya utuh, ini Bacanya ada oke, tertulis. ya. Ini ada. Ini saya tidak utuh. saya baca ya sampai titik ya. enggak, kamu buka Kalau tadi ini saya udah aja. baca sampai titik udah selesai. Sebenarnya tadi saya sudah baca sampai titik selesai, tapi karena Buka dia versi- nggak nyambung, versi TB, saya baca lagi. TB Ini yang TB, benar. ini TB monyong. Iya, ini saya pegang kok bahasa Inggris sama juga. Saya udah lihat kok. Iya ya udah, aku buka ya. Saya udah Aku buka, lihat aku dua baca. ribu kok. Iya ini aku baca yang TB. Ini lo lihat, ini TB, kelihatan jelas lo TB 1974. Itu TB, itu Nih. TB. Alan dengerin ya, Kelihatan nih. Alan dengerin. TB Hagai 27, saya baca sampai titik ya, sampai selesai ya. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi memang di sini firman Tuhan semesta alam, Tuhan yang berfirman. Lihat ya, di sini Tuhan yang berfirman, tapi apa firmannya di sini? Tuhan Anda mengabarkan akan ada yang datang. Akan ada yang datang kepunyaan segala bangsa. Itu yang Tuhan Anda sampaikan di dalam Hagai 27. Ternyata saya lihat, apa sih kepunyaan segala bangsa ini? Apa sih yang datang ini kok diterjemahkannya barang yang indah-indah? Apa ini barang indah-indah yang kepunyaan segala bangsa? Saya lihat akar katanya kok Nabi Muhammad. Dan Muhammad ini kok kepunyaan segala bangsa? Kan kamu nggak percaya Muhammad untuk segala bangsa? Saya tanya, kalau bukan nama nabi saya, ini nabi siapa? Ini nama Muhammad siapa? Kan bukan Nabi Muhammad saya kan? Lalu Muhammad siapa yang dimaksud ini? Itu loh yang saya tanya. Kalau kamu baca Alkitab itu nggak nyambung. Itu pemaksaan. Kau yang nggak nyambung. Kau yang nggak nyambung. Nggak nyambung itu kau paksakan aja, cocok logi aja. Paksa gimana? Iya memang. Coba. Kalau Maumu, dibaca oke. secara utuh- Kamu lihat. Kamu bilang saya maksa. Ini nih, Kamu bilang saya kopi punya maksa. saya nih. Ini yang Ngapain kopi punya kau? Ngapain pun kopi punya kau? Waduh, data kau sampai mana? Dataku sampai akar kata, sampai original teks dan akar kata. Ngapain aku ke punyamu? Nggak level. Ih, nggak level. Nggak level kau. Kita lihat ya. Kita lihat. Ini ada kode-kodenya untuk original teksnya, bahkan sampai akar katanya. Iya, Akar orang paham. Kenapa kata. kau tuh mau buka itu punya Kristen kok, sumber Kristen kok. Ya punya Kristen ini memang yang saya buka. Ya, tapi kemudian kamu lihat lagi di teks yang lain yang utuh, tulisan ayat yang utuh itu seperti apa? Ayat yang utuh itu berfirmanlah Tuhan. Udah aku saya akan baca tadi berfirmanlah Tuhan semesta alam. Ini kuping ini memang kafir-kafir gini ya. Saya heran ya, kenapa sih Kristen-Kristen yang diskusi sama saya ini kok begini ya? Waktu zaman Yesus yang katanya Tuhan datang ke dunia ya, melihat orang penyakitan, orang buta bisa melihat ya, orang lumpuh bisa berjalan. Lah ini orang Kristen diskusi sama saya, tadi telinganya baik-baik tiba-tiba tuli, mata yang tadinya bisa melihat tiba-tiba buta. Kenapa kayak gitu kalian? Janganlah kayak gitu. Coba kalau kamu diskusi juga yang sehat, kamu Saya juga, diskusi sehat pakai data. Kamu Sudah saya baca. Itu Sudah saya logika loh. baca ya. Ternyata kamu kayak Ekonomi gitu lo kamu aja. loh. Sekarang ini. Kamu Sekarang paham diam. nggak Sekarang diam. Kau menyerang pribadi bukan menyerang argumen. Gimana saya nggak nyerang pribadi? Kamu menyerang pribadi saya duluan. Kamu bilang nggak saya baca utuh, padahal sudah saya baca utuh. Kamu memfitnah Kalau saya. saya bilang, Dan kalau saya bilang kamu menampilkan nggak baca utuh, bukan menampilkan menyerang data pun pribadi. secara utuh. Sekarang Saya kita kalau klik di bilang sini. itu Udah ada nggak diskusi yang salah. ilmiah. Kita klik di sini. Kau kalau sakit itu deritamu ya. Enggak. Kalau sakit itu deritamu. Ini saya buka ya. Di sini ada kode-kodenya ya. Ya, di sini ada kode-kodenya ya. Saya lihat di sini. Ini ada yang kepunyaan segala Kamu bangsa. bilang itu enggak istimewa, Natali.
Nggak Apa mau buat sih? kamu kelihatan hebat aja, itu bagi Ya, yang memang saya sekolah hebat, aja. tuh ngeliat saya hebat kan? Memang saya hebat. Udah. Namanya Kau juga nggak ada mualaf. hebat-hebatnya, bahasa Mualaf Indonesia hebat aja dong, kafir. berhenti menyembah manusia ya hebat lah. Gimana sih lu? Orang bahasa Indonesia memahami Matius 7 aja salah tadi kok. Udah kan loncat lagi, kok nggak usah nangis lah, nggak usah nangis lah, udah diam. Ini ya, saya klik ya tutorial ya buat Kristen-Kristen biar pinter kalian ya, biar pinter lah ya, walaupun kemungkinan untuk pinter itu sedikit ya. Coba ya, ini saya klik ya, angkanya kita klik di sini. Ini langsung saya bongkar. Ini framing Kalian aja. kalau di gereja pendalaman Alkitab aja nggak sampai kayak gini loh. Saya pernah ikut pendalaman Alkitab Enggak. bisa Kristen, nggak sampai kayak gini. Iya, Ini tapi bukan ilmu ini sebenarnya lebih kamu mahal loh yang daripada mau. yang diajarkan pendeta kalian ya. Alamak. Pendeta kalian nggak pernah ngajarin kayak gini. Harus kuliah teologi dulu kalian. Ini saya ajarin. Begitu diklik, Kamu kita ajarin klik lagi kamu from sekolah ya. apa? Kita klik ya. Ternyata ini sekolah apa, Natali? Kemet, asal mula ya kita lihat. Ngawur aja ini. Kemudian di sini ada referensi. Kalau kita lihat Sebentar dulu. jenis Boleh nggak? kata, Abang, boleh nggak saya diizinkan ini non bicara sebentar maskulin. aja? Diam dulu dong, jangan jenggong dulu dong. Memang data Boleh itu nggak menyakitkan. saya? Diam dulu Itu dong. kan dia ulang-ulang aja, udah ulang-ulang itu. Karena kau belum pintar, saya mau edukasi di bawah. Ini ilmu mahal. Diam kau. Ya. Wah, ilmu Jadi apa tinggal kau baca diklik. yang sudah ada? Ya, tinggal diklik ya. Nah, kita lihat ternyata Hebrew word-nya. Hebrew Abang, word-nya Cara hamad. dong. Ya, Hebrew word-nya hamad. Kita lihat. Terus, ini bentar. Ya, ini biar enak. Ini kenapa sih kok nggak bisa gini? Kok miring dia? Nah, gini kelihatan nih jelas nih ya. Hebrew word-nya hamad. Ya. Nih, kita lihat definisinya. Definisi ya. Ini kan cuma ngomongin yang tadi kode-kodenya. Oke, kita ke sini. The Arabic Hamidah means praise, and the name Muhammad comes from the root. Jelas dong? Jelas lah. Masa nggak jelas ya? Jadi yang saya tanya, tapi nggak ada Kristen yang bisa menjawab ya. Nggak ada yang bisa menjawab. Baiklah, saya Nggak hargai bisa karena memang ini menjawab. ilmunya terlalu tinggi ya. Yang Allah saya tanya berfirman ini kok dan itu Muhammad bicara ini tentang siapa? Nggak Allah bisa kok. dijawab. Nggak apa-apa. Bukan, Nggak ini apa-apa. bicara tentang Allah. Ya, Bang Alan silakan bicara, tapi dengan catatan pakai data, nampilkan data. Kalau data dibalas dengan atau dijawab dengan cocokmologi atau asumsi, itu nggak apple to apple, Bang. Ini kan yang disajikan oleh Bunda Natali ini data. Abang kalau mau ngomong silahkan pakai data, Bang. Iya, datanya akar katanya dong. Mungkin akar katanya definisinya ternyata bukan itu. Kau punya data yang lain. Iya, pertama gini, Hagai itu kan Data. tadi Anda bilang- Yang Nggak, saya sebentar buka dulu. akar kata, buka datanya. Sabar Yuk. dulu, boleh nggak kamu diam dulu? Kamu diam Data dulu. dulu. Data dulu. Lu kok nggak bisa diam sih, kalau orang ngomong nggak bisa diam sih? Data dulu. Pertama gini loh, Bang, Pak. ini diskusi, Bang. Diskusi itu memerlukan data yang akurat. Abang ini kan Iya. mewakili jutaan Kristen di Indonesia. Cobalah Abang berpikir secara cerdas, Bang. Kalau Abang tidak menampilkan data, sama aja Abang dengan mengolok-olok ajaran Abang sendiri. Masa data dibantah Ada. dengan cocokmologi, dengan asumsi liar, Bang? Ini Bukan, diskusi itu loh, Bang. tidak. Iya, pertama gini, Bang. Yang buat Enggak terjemahan gini, Bang. itu- Abang sadar nggak Abang ini mewakili kekristenan, Bang? Sadar nggak, Bang? Ditonton oleh ribuan Iya, tapi orang. boleh nggak saya jelasin dulu? Sebentar, Kalau saya nggak sebelum jelasin, kamu aku bicara, juga- saya tanya dulu nih, Ini pertanyaan saya satu nih. Kamu punya datanya apa enggak? Iya, data kan saya bisa buka itu semua dari tadi. Punya Nggak ada datanya yang apa enggak merujuk ke akar katanya? Muhammad. Punya datanya enggak akar katanya? Itu nggak ada yang merujuk ke Muhammad kok. Punya datanya enggak akar katanya? Iya, akar kata, tapi kan tidak Punya merujuk- datanya. Yang saya tanya punya secara datanya, teks akar itu katanya. tidak merujuk kepada Punya orang. data akar katanya enggak? Nah, iya itu akar kata itu bisa aja anugerah Punya banyak, data iman akar banyak, katanya tapi itu nggak? nama juga. Kata anugerah, Bang. Masa akar kata? Gini. Kalau enggak punya Gini, datanya gini. mending diem, Bang. Mending Gini diem bang, kalau enggak punya datanya. Gini, boleh saya jelasin supaya Enggak, datanya dulu. Punya mau data akar menggunakan katanya enggak? pemahaman yang sama. Kalau punya data akar Iya, saya katanya punya silakan data banyak, jelaskan. kamu- Gini loh, Kalau boleh. enggak Bang. silakan turun. Punya Ada datanya enggak? banyak kata di Punya dalam datanya nggak? Alkitab yang kemudian Hah? diambil jadi Dah. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen.
Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.